Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, selamat sore yang rekan-rekan di Indonesia Timur. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, salam pengadaan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan keluangan waktu ya untuk bisa bersama-sama berdiskusi kembali, berkumpul kembali dalam Muji Santosa Training and Consulting melalui webinar seri pengadaannya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai persyaratan NIB, SBU, dan SKK pekerjaan konstruksi. Yang saya hormati Pak Muji Santosa, selaku pimpinan MSTC, kemudian Mas Muklis, ada Cak Mustofa ini ya, saya hormati karena lebih tua dari saya ini. Kemudian narasumber kita, Mas Fani Duha. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita mulai kegiatan, Bapak Ibu, mungkin sudah tiap 3 hari sekali disampaikan ya, cuma saya ingatkan kembali tata tertib dari webinar kita pada siang sampai sore hari nanti. Jadi webinarnya akan dilaksanakan selama 90 menit ke depan, nanti Mas Fani akan menyampaikan bahan paparan selama kurang lebih 45 menit lah ya, dengan slide-slide-nya. Kemudian nanti silakan yang akan bertanya bisa raise hand. Pasnya sih raise hand gitu, atau ketik di chat. Di chat nanti prioritas yang raise hand dulu Bapak Ibu. Dan kemudian jangan lupa untuk mengisi link presensi kehadiran ya, sekaligus post test, sekaligus presensi kehadiran bagi yang ingin memperoleh sertifikat kehadiran. Ya, terima kasih Cak Mus sudah mencoba fitur raise hand-nya. Boleh diturunkan kembali. Ya, ini terpaksa saya masukin ruang tunggu nanti kalau masih raise hand terus. Oke. Bapak Ibu, sebelum mulai kegiatan, mari kita sama-sama berdoa agar kegiatan siang hari ini berjalan dengan lancar. Apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bagi narasumber menjadi amal kebaikan yang mengalir terus-menerus. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sedikit tentang narasumber, Mas Fani Duha, anak Medan yang ada di Batam, kadang-kadang di Bali, kadang-kadang tergantunglah di mana lomba balap sepedanya Bapak Ibu. Satu yang saya iri dari Mas Fadi adalah bentuk tubuh ya. Saya agak susah nih kayak Mas Fani. Selalu menarik berdiskusi dengan Mas Fani ya. Beliau terakhir mengenyam pendidikan di UTM ya, di negara tetangga Malaysia. Hari ini sekali lagi akan membahas mengenai persyaratan NIB, SBU, dan SKK. Yang terus terang saja Mas Fani ini banyak yang masih kebingungan. Kira-kira mau pakai yang mana? Syaratkan dua-duanya. Ternyata belum terverifikasi gitu. Mudah-mudahan setelah webinar sore hari ini menjadi jelas, terutama bagi kelompok kerja pemilihan. Pada Mas Fani, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Rangga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Muji beserta tim. Sebentar Pak, ini kebetulan jam 2 kami ada pemutaran video fakta integritas. Oh, siap. Sebentar ya, 5 menit. Siap. Ya. Siap. Oh, ada gitu juga Mas ya. Oke, baik. Mas Muklis, ada yang mau diputar di sini? Iklan atau apa? Nggak ada? Oke. Oh, Bapak Ibu jangan lupa ya, ada agenda workshop offline 30 sampai 31 Agustus di Jakarta. Yang dibahas materi-materi terkait dengan yang lagi hangat, TKDN, kemudian bagaimana menyusun spesifikasi teknis, bagaimana menyusun HPS, di dalamnya juga ada rancangan kontrak biasanya, kemudian bagaimana memitigasi resiko pengadaan barang dan jasa. Narasumbernya salah satunya adalah guru kita bersama, Pak Muji Santosa. Narasumber lainnya datang saja, nanti kita bisa sama-sama lihat dan ikuti. Setelah di Medan, Semarang, hadir di Jakarta 30 sampai 31 Agustus 2022. Minggu depan pendaftaran masih dibuka. Pendaftaran masih dibuka. Silahkan mendaftar, kegiatannya offline. Oke. Baik, kemudian mengingatkan bagi yang ketinggalan dalam setiap sesi webinar,
bisa langsung mengakses ke YouTube-nya MS Training and Consulting. Ya, di sana langsung diupload biasanya sehari setelah kegiatan video-video YouTube-nya ya. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Nah ini dia BIMTEK penyusunan rancangan kontrak, pelaksanaan kontrak, dan penerapan TKDN di Jakarta 30 sampai 31 Agustus 2022. Silakan hubungi nomor kontak yang di sana atau daftar langsung ke Bitly MS Kontrak JKT. Silakan Bapak Ibu offline. Ini kan masih banyak ya proses tender ya, terutama di daerah APBDP, ABPDP dengan waktu terbatas. Bagaimana memitigasinya nanti bisa didiskusikan di kegiatan offline ini. Oke. Kemudian bagi mereka yang sudah pernah mengikuti kegiatan dan mengisi daftar hadir atau post-test sekarang ya, dengan nilainya harus 8 nih Bapak Ibu. Nilainya minimal 8 dari 10 soal. Silakan mengunduh sertifikat seminar online-nya di link yang sudah disampaikan pada chat Zoom. Oke, Oke, Pak itu ya Rangga. Bapak Ibu. Siap. Sudah, mohon maaf. Oh, itu diputerin gitu Mas Fani? Ya, tiap Mengingatkan ya? hari Jumat siang jam 2 kami memutar ini Oh, pernyataan fakta integritas para Pokja. oh Jadi untuk gitu. mengingatkan kembali lah bahwa Aduh. masing-masing sudah menandatangani fakta komitmen integritas untuk Oh, melaksanakan mantap. proses PBJ secara bersih. Oh, penting itu Mas, diikutin sama tempatnya Cak Mustafa itu Provinsi Jatim tuh. Silakan Mas Fani. Ya siap, mohon maaf Bapak Ibu semua ya, kami ulangi yang terhormat Pak Muji, kemudian yang kami hormati juga Mas Rangga beserta tim dari Pak Muji Santosa Training and Consultant. Terima kasih banyak sudah diundang hadir pada kesempatan hari ini Bapak Ibu semua. Selamat siang, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja mungkin ya, langsung saya coba share screen materi yang sudah kami siapkan Bapak Ibu semua biar tidak berlama-lama lagi. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Rangga tadi, untuk materi hari ini kita coba diskusi terkait dengan persyaratan NIB, kemudian persyaratan SBU, dan persyaratan SKK ya untuk pekerjaan konstruksi. SKK ini sertifikat kompetensi kerja. Ya, ini bahasa barunya, kalau dulu kan istilahnya kita kenal dengan SK dan SKT. Nah, dalam waktu 45 menit ke depan, Bapak Ibu semua, saya coba sampaikan dulu materi yang sudah kami siapkan ini. Nanti setelah itu baru kita diskusi ya, Mas Rangga ya. Tapi kalau ada pertanyaan yang sudah Siap, terpikirkan, monggo langsung dituliskan di kolom chat ya. Nanti siap. ya, kita coba, kalau mungkin saya berkesempatan melirik-lirik sebentar kolom chat, nanti saya coba langsung jawab. Tapi kalau tidak sempat, nanti kita langsung di sesi setelah paparan ya. Siap. Oke. Yang pertama Bapak Ibu semua, karena ini kita bicara ada 3 persyaratan ya, berarti ya ada NIB, SBU, sama SKK. Nah ini saya coba langsung kelompokkan saja ke 3 kelompok penjelasan, mudah-mudahan bisa memudahkan Bapak Ibu semua untuk menerima informasi yang coba kami sampaikan. Nah, yang pertama adalah soal NIB ya, atau nomor induk berusaha ini nih. Nah, pertanyaannya adalah apakah NIB merupakan persyaratan tender kan? Karena sekarang kan menjadi tren nih ya, karena aturan perizinan baru sekarang adalah NIB, maka kemudian apakah kemudian kita di dalam menyusun dokumen pemilihan memasukkan juga NIB ini sebagai persyaratan tender. Nah, kalau kita coba buka Bapak Ibu semua, tentu saja kita akan melaksanakan proses pemilihan, kita menyusun dokumen pemilihan tentu mendasarkan kepada aturan hukum yang berlaku. Nah, pada saat ini tentu saja aturan untuk pedoman untuk menyusun dokumen pemilihan adalah pada peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Ya, ini yang kita gunakan yang sebagai dasar untuk kita menyusun dokumen pemilihan. Nah, di dalam lampiran 2, ya lampiran 2 ini merupakan pedoman untuk pengadaan pekerjaan konstruksi. Itu diatur bahwa salah satu persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa atau oleh peserta tender adalah harus memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha. Nah, dengan kalimat seperti ini sebenarnya sangat luas artinya ya. Karena untuk menjalankan kegiatan usaha ini kan bisa
bisa banyak hal ini sebenarnya ya, bisa banyak hal yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa ketika mereka disyaratkan harus memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha. Nah, tapi di dalam MDP-nya, ya di dalam lampiran 5, Perlem LKPP nomor 12 dalam model dokumen pemilihan, pada bagian lembar data kualifikasi, kemudian di sana diturunkan atau diperjelas bahwa yang menjadi penjelasan dari memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha ini adalah peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi. Ya. Ini adalah kalimat di dalam lembar data kualifikasi. Di sini tidak ada isian Bapak Ibu semua, ya tidak ada titik-titik-titik di sini. Ya, artinya dalam LDK ini bukan sesuatu hal yang kemudian harus diisi oleh Pokja, harus diisi oleh PPK, misalkan menuliskan izin usaha apa di sini, apakah NIB, ataukah harus IUJK atau lainnya. Ya, tidak ada isian seperti itu di dalam isian LDK ini. Artinya adalah ya persyaratan ini memang sudah menjadi persyaratan yang bisa kita katakan standar lah ya, tidak perlu ditengkaki lagi atau tidak perlu dimodifikasi. Nah, kalau kita melihat kalimat ini, maka tentu di sini kita tidak melihat ada kata-kata NIB di sini ya, tidak ada menyebutkan nomor induk berusaha, tapi yang harus dimiliki oleh penyedia jasa, dimiliki oleh peserta tender adalah perizinan usaha di bidang jasa konstruksi. Ya. Ini kenapa saya coba bawa dari sana dulu, karena saya juga menemukan tuh ya ada beberapa paket tender yang spesifik menuliskan mensyaratkannya harus memiliki NIB, ya nomor induk berusaha, kemudian tadi ada lagi ditambahkan dengan dan sertifikat standar dan sebagainya. Ya, tapi kalau menurut kami karena di dalam MDP-nya LKPP hanya seperti ini, tidak ada titik-titik di situ yang perlu kita isi, maka ya NIB itu bukan menjadi persyaratan sebenarnya, tapi yang menjadi persyaratan adalah harus memiliki perizinan berusaha. Ya. Oke, itu poin pertama yang coba kami sampaikan Bapak Ibu semua. Jadi yang menjadi persyaratan dalam dokumen pemilihan adalah penyedia jasa atau para peserta tender itu Bapak Ibu semua harus memiliki atau memenuhi perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi. Nah, kenapa kemudian tidak langsung NIB saja disebutkan di situ? Nah, ini kita kembali kepada pengertian dulu ya. Kita coba larikan dulu kepada yang dimaksud dengan perizinan berusaha itu apa Bapak Ibu semua ya. Kenapa lantas kemudian kita tidak menuliskan saja NIB di situ ya, tapi tetap menuliskan sebagai perizinan berusaha. Nah, ini di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Bapak Ibu semua di Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 ya. Di salah satu pasal menyebutkan bahwa setiap badan usaha jasa konstruksi yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha. Ya. Jadi sebenarnya di dalam aturan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 sudah diatur nih ya kewajiban bahwa setiap BUJK itu sebelum mereka bisa memberikan layanan jasa konstruksi, entah itu sebagai kontraktor atau sebagai konsultan, maka yang bersangkutan harus memiliki izin usaha. Nah, apa sih izin usaha itu? Di dalam Undang-Undang 2 tersebut mengatur bahwa yang disebut dengan izin usaha itu adalah izin usaha jasa konstruksi. Ya. Izin usaha jasa konstruksi yang selanjutnya disebut dengan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan konstruksi. Ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 ini, yang disebut dengan perizinan berusaha itu adalah IUJK, ya, izin usaha jasa konstruksi. Kemudian di tahun 2020 sama-sama kita ketahui Bapak Ibu semua keluarlah yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja ya. Undang-Undang Cipta Kerja ini yang disusun dengan tujuan untuk mengharmoniskan banyak regulasi untuk mensimplifikasi dari berbagai macam aturan di berbagai sektor. Kenapa sih tidak bisa kemudian dibuat nomenklatur yang sama ya, termasuk soal perizinan ini ya. Karena sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja ini masing-masing sektor itu membuat istilah perizinan masing-masing berbeda-beda ya. Di konstruksi tadi misalkan ada izin usaha jasa konstruksi. Mungkin di sektor lain ada lagi penyebutan terkait dengan izin usaha ini yang berbeda-beda. Nah, itu kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini disamakan istilahnya, yaitu menjadi perizinan berusaha. Ya, di dalam Undang-Undang 2 tersebut kemudian mendefinisikan
bahwa yang dimaksud dengan perizinan berusaha ini adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Ya, jadi sebenarnya ya sejalan nih ya antara perizinan berusaha pada Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, kemudian realnya bentuknya seperti apa yang disebut dengan perizinan berusaha ini? Nah, perizinan berusaha untuk subsektor jasa konstruksi. Nah, subsektor jasa konstruksi ini Bapak Ibu semua itu dikategorikan sebagai kegiatan usaha yang risikonya menengah tinggi. Ya. Jadi subsektor jasa konstruksi itu dalam aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini kemudian dikategorikan sebagai kegiatan yang usahanya itu beresiko menengah tinggi. Ya, usahanya ya, bukan pekerjaannya. Kalau pekerjaannya kita tahu ada resiko kecil, sedang, sama tinggi. Ya, tapi resiko usahanya adalah menengah tinggi. Nah, subsektor-subsektor yang kegiatan usahanya dikategorikan sebagai menengah tinggi, maka perizinan berusaha itu harus dipenuhi dengan memiliki atau memenuhi dua hal ini, yaitu nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Ya. Jadi suatu badan usaha disebut memiliki atau memenuhi perizinan berusaha ketika mereka sudah memenuhi atau sudah memiliki yang namanya nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Ya, ini untuk pekerjaan atau untuk usaha yang resikonya menengah tinggi. Tapi kalau resikonya di bawah itu dia cukup NIB saja. Ya, tapi karena sektor jasa konstruksi ini masuk ke dalam resiko menengah tinggi, maka perizinan berusaha ini adalah bentuknya ini ya, dua hal ini harus dipenuhi nih ya. Ada NIB dan ada sertifikat standar. Nah, ini mungkin yang perlu kita perlu kita selami dulu nih ya, bahwa perizinan berusaha untuk subsektor jasa konstruksi itu harus ada dua ini, yaitu nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Nah, kita coba lanjutkan. Nah, bagaimana kemudian tadi IUJK ya, karena di dalam Undang-Undang 2 tahun 2017 kan masih mengenal IUJK. NIB ini baru keluar di tahun 2020 ya. Baru 1 tahun 2 tahun ya. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu penyedia jasa yang belum punya NIB ya, masih memiliki yang namanya IUJK ya, belum punya NIB. Nah, ini diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri Bapak Ibu semua ya. Jadi di dalam pasal 184 di ketentuan peralihan pada Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan ya bahwa izin sektor yang sudah terbit itu masih tetap berlaku ya sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha ya. Ini tadi coba kita kaitkan kenapa di dalam MDP kita tidak mengubah menjadi harus memiliki NIB ya, tapi tetap harus persyaratannya adalah memiliki perizinan berusaha ya. Karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan Bapak Ibu semua bahwa izin yang sudah terbit itu masih berlaku ya sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha itu. Ya, jadi kalau ada penyedia jasa atau Bapak Ibu peserta tender di sini yang mengikuti webinar masih punya IUJK yang dia masih berlaku atau mungkin IUJK-nya itu tidak punya masa berlaku ya, artinya berlaku seumur hidup, ya itu bisa digunakan ya untuk memenuhi persyaratan perizinan berusaha. Ya, karena itu diakui keberlakuannya, ya diakui masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah hilang. Yang kedua adalah perizinan berusaha yang sudah terbit sebelum berlakunya undang-undang ini dapat berlaku sesuai dengan undang-undang ini. Jadi artinya Bapak Ibu penyedia jasa yang sudah memiliki UJK yang masih berlaku, maka sebenarnya tidak ada kewajiban juga nih ya untuk kemudian harus mendapatkan NIB dan sertifikat standar ya. Karena IUJK ini punya keberlakuan yang sama ya, dapat berlaku sesuai dengan undang-undang ini. Artinya dapat berlaku ya sesuai halnya dengan NIB dan SS ini. Ya, SS ini sertifikat standar. Jadi menurut pasal 184 huruf B ini tidak ada kewajiban kemudian untuk mengkonversi Bapak Ibu yang sudah punya IUJK kemudian tidak perlu mengkonversi menjadi NIB dan sertifikat standar. Nah, artinya Bapak Ibu semua adalah untuk subsektor jasa konstruksi ini persyaratan pemenuhan perizinan berusaha tadi itu dapat berupa ya IUJK yang masih berlaku atau bisa juga berupa NIB dan sertifikat standar. Ya.
Jadi penyedia jasa, teman-teman peserta tender bisa saja kemudian menyampaikan IUJK yang masih berlaku, yaitu sudah dinilai memenuhi perizinan berusaha, ya. Atau mungkin ada yang sudah punya NIB dan sertifikat standar, itu juga sudah dikatakan memenuhi persyaratan perizinan berusaha. Nah, ini kemudian makanya Bapak Ibu semua menurut kami tidak bisa kemudian disesuaikan di MDP kita, ya. Tadi misalkan untuk di LDK-nya kemudian mau disyaratkan penyedia jasa harus punya NIB saja, harus memiliki NIB misalkan. Kalau dituliskan seperti itu, artinya nanti yang teman-teman yang masih memiliki perizinan berusaha dalam bentuk IUJK, ya akan digugurkan nih, ya, karena dianggap tidak punya NIB. Karena itu di dalam dokumen pemilihan tetap disebutkan persyaratannya adalah peserta tender harus memenuhi atau memiliki perizinan berusaha pada bidang jasa konstruksi, ya. Karena dua-duanya itu ya keberlakuannya sama. Oke. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah karena di sini muncul kata sertifikat standar, ya tadi juga sempat disinggung oleh Pak Rangga, sertifikat standar itu apa nih, ya? Sertifikat standar itu apa? Nah, di dalam aturannya Bapak Ibu semua, dalam PP nomor 5 tahun 2021 menyebutkan bahwa sertifikat standar untuk kegiatan usaha yang beresiko menengah tinggi, ya ini saya cuplik yang bagian ini saja karena sekali lagi untuk jasa konstruksi ini merupakan kegiatan usaha yang resiko usahanya adalah resiko usaha menengah tinggi, ya. Merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha. Sorry, salah ketik nih, ya. Ini contohnya di sebelah kanan, ya. Jadi ada sertifikat standar sendiri ternyata, ya. Jadi bukan SBU juga sebenarnya Pak Rangga, Bapak Ibu semua, ya. Kalau dulu memang sempat ada pemahaman SS ini untuk konstruksi adalah SBU, ya. Tapi ternyata kemudian di sistem OSS itu muncul sendiri, ada sertifikat standar sendiri, ya. Jadi ada NIB, ada sertifikat standar, ada lagi nanti SBU. Ya, ini adalah 3 dokumen yang berbeda ini ternyata, ya. Nah, di dalam Permen PU nomor 8 tahun 2022, Bapak Ibu semua yang baru keluar tadi, ya, di pasal 2 menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha subsektor jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat standar jasa konstruksi. Ya, di sini dipertegas lagi, ya, aturan di PP tadi kemudian ditegaskan lagi dalam Permen nomor 8 ini bahwa setiap pelaku usaha di subsektor jasa konstruksi, pelaku usaha subsektor ini bisa berupa badan usaha jasa konstruksi, ya, bisa tenaga kerja konstruksinya, bisa juga lembaga sertifikasi yang melakukan proses SBU sama SKK, ya. Inilah disebut dengan pelaku usaha subsektor jasa konstruksi. Nah, 3 pelaku usaha ini, ya, karena mereka bekerja di subsektor jasa konstruksi, maka wajib memiliki yang namanya sertifikat standar terverifikasi, ya. Nah, kaitannya dengan SBU tadi adalah untuk bisa sertifikat standar itu terverifikasi, Bapak Ibu semua harus memiliki SBU, ya. Jadi ketika penyedia jasa sudah punya NIB, kemudian sudah punya SBU, ya, maka otomatis nanti akan mendapatkan sertifikat standar yang sudah terverifikasi. Ya, itu juga dengan yang tenaga kerja, mereka sudah punya nomor tanda tanda pengalamannya, kemudian punya SKK, ya, kemudian bisa kemudian mendapatkan sertifikat standar terverifikasi, ya. Jadi di sini sudah clear Bapak Ibu semua. Jadi untuk perizinan berusaha di subsektor jasa konstruksi, ya, wajib punya NIB dan wajib memiliki sertifikat standar yang sudah terverifikasi, ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, ya, apakah kemudian dengan penjelasan tadi maka sertifikat standar ini menjadi persyaratan tender, ya. Nah, di dalam Permen 8 tadi juga menjelaskan Bapak Ibu semua bahwa di PP nomor 5 tahun 2021 menjelaskan bahwa sertifikat standar ini bisa jadi belum terverifikasi, bisa jadi sudah terverifikasi, ya. Nah, sertifikat standar yang belum terverifikasi ini menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan, ya. Jadi ini kata kuncinya ini.
untuk yang belum terverifikasi, ya sertifikat standar yang belum terverifikasi itu bisa digunakan untuk melakukan persiapan kegiatan usaha. Ya. Nah, tapi kalau untuk melakukan kegiatan yang sudah operasional, ya atau sudah bersifat komersial, maka harus berupa NIB dan sertifikat standar yang telah terverifikasi. Inilah yang kemudian disebut merupakan perizinan berusaha nih. Jadi di PP ini sudah mengklaster nih, ya sudah mengelompokkan bahwa kalau sertifikat standar belum terverifikasi boleh saja digunakan, tapi itu hanya dalam rangka untuk melakukan kegiatan persiapan, ya persiapan kegiatan usaha. Tapi kalau sudah kemudian memberikan jasa layanannya, ya kegiatan operasionalnya, kegiatan jual belinya, maka sertifikat standar tadi harus sudah terverifikasi. Nah, itu yang kemudian disebut dengan merupakan perizinan berusaha. Ya. Nah, ini kemudian kita coba kaitkan dengan kondisi sekarang, Bapak Ibu semua, ya. Karena tadi di sini masih dibolehkan ada sertifikat standar belum terverifikasi. Nah, kemudian juga ada kebijakan kemudahan berusaha ya dalam Permen nomor 8 tadi. Di situ disebutkan ya bahwa BUJK yang telah memiliki NIB ya, tapi sertifikat standarnya itu masih dalam proses untuk verifikasi, mereka tetap dapat mengikuti proses pemilihan. Bahkan sampai dengan pengikatan pun bisa. Ya. Karena itu masih dianggap dalam ranahnya persiapan kegiatan usaha, ya belum melakukan kegiatan operasional. Ya, jadi tahapan tender sampai dengan tahapan berkontrak di awal tadi itu masih merupakan ranahnya persiapan kegiatan usaha. Ya, jadi masih dimungkinkan Bapak Ibu penyedia jasa itu ikut tender hanya dengan modal nomor induk berusaha saja, ya belum memiliki sertifikat standar yang terverifikasi karena masih dianggap sebagai bagian kegiatan persiapan. Ya. Tapi nanti ketika akan melaksanakan pekerjaannya, maka ya harus sudah terverifikasi itu ya sertifikat standarnya. Apalagi tadi sebenarnya sertifikat standar ini kalau di konstruksi, kalau Bapak Ibu sudah punya SBU, ya penyedia jasa sudah punya SBU, ya otomatis sebenarnya sertifikat standar itu akan terverifikasi. Ya kalau SBU-nya benar tentu saja, ya. Tapi kalau SBU-nya juga didapatkan dengan tidak benar, ya tentu otomatis sertifikat standarnya pun nanti tidak bisa diverifikasi. Nah, kemudian yang kedua adalah yang menarik Bapak Ibu semua di dalam Permen 8 itu juga menyebutkan nih ya BUJK yang telah memiliki NIB namun tadi SS-nya belum terverifikasi tetap dapat mengikuti pemilihan penyedia dan pengikatan dengan menyampaikan NIB, SBU yang masih berlaku serta bukti tangkapan layar atau screenshot dari websitenya OSS yang menunjukkan bahwa sertifikat standarnya itu sedang menunggu verifikasi persyaratan. Ya. Jadi Permen 8 ini sudah memberikan penjelasan lah bahwa penyedia jasa peserta kalau mau ikut tender dan SS-nya itu belum terverifikasi maka sampaikan NIB, SBU sama bukti screenshot-nya ya. Tapi ini aturannya di Permen 8 ya, belum muncul dalam dokumen pemilihan Bapak Ibu semua. Ya. Nah, jadi dokumen pemilihan Bapak Ibu semua ya kalau memang mau sudah menggunakan ketentuan ini ya ini harus dituliskan dulu di dalam dokpil kita ya. Sehingga yang menjadi terang dan jelas lah ya buat semua pembaca baik itu Pokja maupun penyedia jasa atau mungkin nanti ada pihak lain yang membaca dokumen pemilihan kita bahwa persyaratan NIB kita mengikuti ketentuan di Permen 8 ini ya bahwa penyedia jasa harus menyampaikan NIB, kalau SBU kan menjadi syarat tadi sudah ya. Yang belum ada kan ini sebenarnya nih ya bukti screenshot bahwa SS-nya sedang menunggu verifikasi persyaratan ya. Gitu. Tapi ini tadi tidak bisa langsung kita gunakan ketentuan evaluasi ini kalau tidak tertuang dalam dokumen kita. Maka sebaiknya ya kalau memang mau sudah mengikuti ketentuan ini ya dokpil kita sesuaikan nih ya. Terkait dengan tata cara evaluasi perizinan berusaha kita sampaikan bahwa harus menyampaikan bukti tangkapan layar SS sedang menunggu verifikasi. Ya.
Ya, karena memang tadi kami sampaikan di MDP sekarang kondisinya hanya seperti ini. Ya, ini kan MDP kan memang disusun sebelum keluarnya permen tadi ya. Sorry. Bahwa di lembar data kualifikasi hanya menyampaikan peserta harus memiliki perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi. Hanya itu saja kan? Sini tidak ada ketentuan tadi harus NIB, harus IUJK, harus menyampaikan sertifikat standar dan sebagainya. Ya, tata cara evaluasinya pun cukup sederhana ya, hanya melihat kesesuaian antara persyaratan LDK dengan isian peserta ya. Artinya kalau peserta sudah mengisi dia memiliki perizinan berusaha di bidang jakon tadi ya sudah. Kemudian masa berlakunya masih berlaku atau tidak. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu semua bagian pertama terkait dengan NIB. Jadi sekali lagi kami sampaikan kita tidak perlu memodifikasi LDK-nya menjadi harus atau membatasi, sorry ya bukan modifikasi, tapi membatasi tadi misalkan peserta harus memiliki NIB ya, tidak bisa seperti itu karena teman-teman yang kemudian punya IUJK menjadi tidak bisa ikut kalau seperti itu kan. Jadi tetap di LDK-nya menggunakan ketentuan memiliki perizinan berusaha. Cuma nanti tata cara evaluasinya kalau mau dirasa perlu ya kita sesuaikan dengan aturan di Permen 8 tadi. Nah, ini mungkin kalau menyambung dengan di awal tadi Pak Rangga menanyakan apakah mungkin ada essay lagi, kalau menurut saya di sini mungkin Pak ya. Karena bisa jadi mungkin ada essay lanjutan untuk memperjelas bagaimana menuangkan ketentuan Permen 8 yang ini tadi di dalam dokumen pemilihan ya kan. Apakah ini menjadi hal yang harus disampaikan dalam dokumen kualifikasi atau mungkin nanti saja pada saat pembuktian kualifikasi ya. Atau bisa juga dari awal sudah disyaratkan harus punya NIB dan sertifikat standar ya, baik itu yang terverifikasi maupun tidak terverifikasi. Nah, itu yang mungkin bisa jadi akan ada essay lanjutannya Pak Rangga ya terkait dengan hal ini nih. Jadi memperjelas bagaimana penggunaan ini nih gitu. Ya, baik. Oke. Ini Mas Fani sebelum ke bagian kedua, ya. SBU. Mas berarti gini. Menyambung beberapa komen di chat ya. Artinya ketika penyedia memasukkan IUJK saja oke kan ya? Betul. Tapi ketika dia memasukkan NIB harus ada sertifikat standar atau minimal screenshotnya gitu. Nah, iya betul Pak. Jadi ini juga ini yang mungkin nanti perlu diperjelas juga Bapak Ibu semua, Pak Rangga. Kalau dia menyampaikan IUJK saja kan clear ya. Ketika IUJK-nya masih berlaku, ya sudah bisa kita terima kan. Nah, tapi kalau mereka atau penyedia jasa menyampaikan perizinan berusaha yang baru ya dalam arti menggunakan NIB dan sertifikat standar, apakah kemudian harus menyampaikan keduanya ya atau cukup misalkan menyampaikan NIB dulu nih? Kalau di kami Pak Rangga, Bapak Ibu semua sampai dengan hari ini masih cukup mensyaratkan NIB saja ya. Jadi sepanjang penyedia jasa menyampaikan NIB saja, kami anggap sudah memenuhi ya. Kenapa? Karena tadi di dalam persyaratan kita kan selain mensyaratkan NIB ada syarat SBU juga ya. Ketika SBU-nya itu masih berlaku ya otomatis nanti pun dia akan bisa mendapatkan sertifikat standar karena satu-satunya satu-satunya tools untuk suatu badan usaha itu mendapatkan sertifikat standar terverifikasi adalah dia punya SBU. Jadi otomatis ketika SBU-nya juga memenuhi, dia NIB-nya juga disampaikan, ya kemudian dianggap kita nilai memenuhi Pak Rangga. Meskipun dia tidak menyampaikan sertifikat standarnya di situ ya. Gitu. Siap. Iya, artinya kan, oke Mas, terima kasih. Ini menjawab yang di chat. Gak apa-apa Mas ya, saya potong di NIB Iya, dulu nggak ya apa-apa, Mas. biar langsung ke sini nih. Oke, ya biar pas jadi. Satu Biar lagi pas, Mas, betul. dia karena konstruksi ini kan risiko menengah tinggi ya. Artinya termasuk pada pengadaan di bawah 200 juta, pengadaan langsung pun tetap sama ya, syarat perizinan berusahanya ya? Iya, betul Bapak Ibu semua. Jadi mungkin perlu dipisahkan ya pemahaman antara resiko usaha dengan resiko dari pekerjaan konstruksi nih Bapak Ibu semua. Kalau resiko usaha untuk jasa konstruksi itu sudah ditetapkan, itu semuanya masuk kategori resiko usaha menengah tinggi. Yaitu resiko usaha itu, ya resiko usaha menengah tinggi. Jadi mau nilainya cuma di bawah 100 juta, mau sampai di atas 100 miliar pun semuanya dikategorikan sebagai
Karena kita bicara di sini badan usaha nih, ya. Jadi badan usahanya itu resikonya adalah menengah tinggi, gitu. Tapi kalau bicara pekerjaan konstruksi, nanti kan ada lagi kriterianya kan. Ada yang resiko kecil, ada Ya, resiko menengah, ada resiko tinggi. Itu resiko pekerjaannya. Tapi kalau resiko usahanya sama semua, Mas Rangga. siap, Semuanya menengah tinggi, ya mau nilainya cuma 100 juta, 100 miliar, semua sama. siap. Sehingga persyaratan perizinan usahanya ya semua sama, NIB dan sertifikat standar nih harus ada gitu. Baik. Mas Fani terakhir terkait dengan NIB yang ada di chat ini. Hah? Tadi yang di ini Mas, ketentuan peralihan tadi yang slide dokumen pemilihan penduduk tadi PUPR 8 tadi. Hah? Bukti tangkapan layar. Nah, ini kan Nah, sampai perikatan juga boleh Mas ya, sampai pengikatan ya. iya Nah, sampai pengikatan oke, boleh. artinya sampai berkontrak boleh. Tapi dia wajib memenuhinya ketika kapan nih Mas? Saat Apa sampai pelaksanaan selesai kontrak pekerjaan, nggak Pak. masalah gitu? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Kalau sebenarnya ini belum diatur juga nih sanksinya ini nih ya. Tapi Siap. kalau menurut saya Pak, untuk amannya lah ya, pada saat berkontrak sih kita bisa saja berkontrak lebih dulu nih ya, dengan pertimbangan tadi sebenarnya, karena kan sekali lagi untuk bisa SS-nya itu terverifikasi kan cukup dia punya SBU, Pak Rangga ya. Jadi Ya. ketika berkontrak kan dia sudah punya SBU yang masih berlaku tuh. Dia kemudian mengusulkan atau mengajukan permohonan verifikasi, tidak lama kemudian harusnya sudah keluar tuh sertifikat standar yang sudah terverifikasi. Jadi Oke. dalam tanda kutip dianggap tidak ada masalah kalau kita berkontrak dulu karena dia sudah punya NIB, sudah punya SBU. Jadi untuk mendapatkan yang SS terverifikasi ini ya hanya tinggal proses administrasi sajalah. Dia tinggal Oke. mengajukan permohonan verifikasi, menyampaikan NIB-nya, menyampaikan SBU-nya, udah dapat sertifikat standar. Jadi Jadi tetap harus harusnya tidak didorong. lama. Sehingga ketika Ya. bekerja sudah ada itu, sudah lengkap Ya, semua, Pak. siap, siap. Oke, terima kasih Mas Fani. Kayaknya terkait NIB di chat cuman itu Mas. Monggo dilanjutkan. Oke, siap. Kalau begitu saya lanjut ke bagian kedua ya Bapak Ibu semua ya. Mudah-mudahan sudah clear terkait dengan NIB ini. Tapi nanti monggo silahkan ya kalau masih ada diskusi lebih lanjut terkait dengan perizinan berusaha. Karena ya menurut saya yang salah satu penting juga ini bagaimana kita menuangkan dalam dokumen pemilihannya ini nih Mas Rangga. Ya, apakah Iya, betul Mas Fani. tapi ini harus ada cantolan hukumnya juga nih. Kita nyesuaikan Ya, sendiri ketakut-takut juga kan. SE lagi. Harus ada SELKPP atau SEPU di kami lah kan gitu. Iya. Sebagai referensi. Sementara mungkin bisa dimasukin di tata cara evaluasi, Mas. Nah, gitu. Mungkin bisa. Menarik sih itu. Mungkin. Tapi kalau yang diisi di slide tampilan ini ya udah begini aja dulu lah. Ya. Monggo Mas, lanjut. Oke, kemudian yang bagian 2 Bapak Ibu semua terkait dengan sertifikat badan usaha ya SBU. Nah, ini sebenarnya dengan sudah keluarnya Permen 8 ini juga mudah-mudahan ya sudah lebih jelas lah dibandingkan dengan kemarin. Banyak sekali ada surat edaran Menteri, surat edaran Pak Dirjen, ya, surat dari Pak Direktur lagi. Banyak hiruk pikuknya lah ini terkait dengan SBU ini. Ya. Nah, kalau kita buka kembali ke dalam model dokumen pemilihan, Bapak Ibu semua, di dalam Dokpil kan nanti kita akan menetapkan ya bahwa penyedia jasa atau peserta tender harus memiliki SBU dengan kualifikasi usaha apa. Ya, jadi kita di sini menentukan kualifikasi usahanya apa, kemudian subklasifikasi atau layanannya apa. Ya. Dua hal inilah yang kemudian kita coba tentukan. Ya, kualifikasi usaha ditentukan berdasarkan yang paling sederhana adalah berdasarkan nilai pekerjaan. Ya, kalau di bawah 15 miliar maka usaha kecil, 15 sampai 50 miliar adalah menengah, di atas 50 miliar adalah besar ya. Kemudian subklasifikasi ya kita tentukan berdasarkan lingkup pekerjaan kita. Ya, dia lebih dekat kepada SBU subklasifikasi yang mana ya. Terkait dengan jalan mungkin SI 003 ya, terkait dengan bendungan mungkin SI 001 dan sebagainya. Jadi melihat kepada lingkup pekerjaan. Nah, tata cara evaluasinya adalah melihat kesesuaian antara persyaratan kualifikasi usaha tadi sesuai atau tidak, subklasifikasi tadi sesuai atau tidak, ya, kemudian masa berlakunya sesuai atau masih berlaku atau tidak. Ya. Tiga hal inilah yang dilihat dari SBU nih, ya, terkait dengan SBU. Nah,
yang pertama kita masuk dulu kepada kualifikasi usaha Bapak Ibu semua, ya, kualifikasi usaha pada SBU. Nah, di sini dalam tayangan yang Bapak Ibu lihat, saya coba tampilkan 3 jenis SBU nih, ya. Yang di sebelah kiri adalah SBU yang model baru, ya, yang dikeluarkan oleh logonya logo Garuda lah sekarang di sini kan. Yang kanan adalah SBU yang model lama, ya. Nah, yang lama dulu nih, yang di sebelah kanan dulu. Kalau di yang SBU yang lama dulu, Bapak Ibu semua, memang di sini ada keterangan, ada nama badan usaha, kemudian ada klasifikasi bidang usaha, ada kualifikasi bidang usaha, kemudian di bawahnya itu kemudian ada tabel, ya, tabel yang berisi penjelasan subklasifikasi apa saja yang dimiliki oleh penyedia jasa, ya. Di sini kebetulan si penyedia jasa ini punya 6 subklasifikasi SBU spesialis, yang mulai dari 03, 4, 7, 10, 12 sampai 15. Nah, dalam tabel ini kemudian ditemukan ada kata subkualifikasi, ya. Nah, subkualifikasi ini beda-beda nih, ya. Subkualifikasi ini bergantung kepada subklasifikasinya, ya. Jadi misalkan SP03 di sini dia punya M2, yang kemudian sekarang menjadi B2. SP4 dia punya M1, ya. SP07 dia punya M2 juga, ya. Artinya adalah bisa terjadi perbedaan subkualifikasi, ya, antara subklasifikasinya. Jadi ketika dia punya 03, dia misalkan besar, dia misalkan B2, tapi dia di 12 dia menengah, ya. Bisa terjadi seperti itu sebenarnya subkualifikasi. Tapi di dalam bagian atas ini kemudian muncul, ya, namanya kualifikasi bidang usaha. Nah, pertanyaannya kemudian adalah terkait dengan persyaratan kualifikasi tadi, mana yang kita lihat nih, ya, apakah yang di atas ini atau melihat kepada kualifikasi pada masing-masing subklasifikasi yang disyaratkan, ya. Ini mungkin sudah dari tahun 2019 nih, yang mudah-mudahan sudah jelas lah. Tapi sampai tadi pagi pun masih ada yang bertanya kepada saya nih, Mas Rangga, menentukan evaluasi kualifikasi penyedia jasa itu dari mana, Pak? Dari yang atas ini atau dari yang subkualifikasi ini, ya. Nah, ini karena memang SBU yang fisik ini merupakan produk lama, memang masih tertulis seperti ini, ya, ada kata kualifikasi, ada kata subkualifikasi, ya, sehingga seolah-olah melihat atau mengevaluasi kualifikasi usaha itu berdasarkan yang ini, ya. Tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu cek di websitenya LPJK, ini sudah tidak ada ini, ya, tidak ada lagi kata-kata kualifikasi di atas. Munculnya adalah di dalam tabel masing-masing subklasifikasi pekerjaan. Jadi di dalam tabel di website LPJK, kata subnya juga sudah hilang, adanya kualifikasi, ya. Jadi kualifikasi itu sekarang ya melihat kepada subklasifikasi yang disyaratkan. Kalau Bapak Ibu mensyaratkan pekerjaan SP03, ya maka kita lihat, ya, penyedia jasa di situ punya kualifikasi usaha apa. Misalkan kita syaratkan SP3-nya menengah, oh dia di sini B, Pak, ya berarti gugur, ya. Atau sebaliknya, kita syaratkan besar, di sini dia besar, oh berarti lulus, ya. Jadi kita melihat kepada kualifikasi usaha pada subklasifikasi yang kita syaratkan, ya. Meskipun tadi karena fisiknya ini sudah tercetak duluan, ini seolah-olah masih ada di atas ini, ya. Tapi kalau kita kemudian merefer ke yang pembaruannya di website LPJK, ini sudah dihapus. Nah, di aturan yang baru sekarang, di SBU yang baru sekarang sudah menyesuaikan nih, ya. Jadi seperti hal yang kita jelaskan tadi, ya, kualifikasi ini muncul pada masing-masing kode subklasifikasi. Ya, jadi BS01 dia punya besar, ya mungkin nanti dia punya lagi BS04 menengah, ya bisa juga seperti itu. Jadi prinsipnya sama, sudah lebih jelas lah, ya, kalau di SBU yang baru ini kita melihatnya ya kepada kode subklasifikasi yang disyaratkan, ya. Nah, cuman mungkin ada satu hal yang menjadi, nah ini mungkin potensi nanti jadi SE lagi nih, Mas Rangga. Ya, terkait dengan pekerjaan-pekerjaan spesialis, Bapak Ibu semua. Ya, ini kan pekerjaan umum nih yang atas nih, ya. Kalau pekerjaan umum ini memang muncul kualifikasinya, ya, ada kecil, menengah, besar. Tapi kalau pekerjaan yang spesialis itu tidak akan ada nih nanti, ya, kualifikasinya. Tidak ada spesialis kecil, spesialis kualifikasi usaha menengah, spesialis kualifikasi usaha besar, nggak ada. Ya.
dia semuanya hanya spesialis, tidak ada isian kualifikasi di sini. Nah, ini nanti bisa berdampak kepada misalkan Bapak Ibu semua punya pekerjaan-pekerjaan spesialis nih, ya nilainya 10 miliar. Pak, kami kemudian di dalam dokumen harus menyebutkan kualifikasi usahanya apa nih? Ya, jangan dituliskan kualifikasi usaha kecil, ya, karena nggak ada nanti yang memenuhi. Di sini nggak ada lagi sekarang isian kualifikasi untuk pekerjaan spesialis, ya. Jadi mungkin perlu ada penyesuaian juga tuh di MDP-nya, ya, ketika pekerjaannya ini bersifat pekerjaan yang spesialis, ya. Jadi tidak perlu mensyaratkan kualifikasi usaha untuk pekerjaan yang bersifat spesialis gitu, ya. Jadi ini Bapak Ibu semua ya terkait dengan kualifikasi usaha, bagaimana tadi cara melihatnya, dilihat dari mana, ya dilihat dari subklasifikasi yang disyaratkan, ya kecuali untuk yang spesialis tidak ada lagi kualifikasi di situ. Kemudian yang kedua masalah subklasifikasi. Nah, ini juga masalah subklasifikasi sebagaimana kita ketahui kan ada perubahannya Bapak Ibu semua ya, dari SBU yang masih menggunakan kode subklasifikasi sesuai KBLI 2015, sementara yang baru sekarang ya SBU yang keluaran baru sekarang sudah menggunakan KBLI 2020. Nah, teman-teman Pokja pada saat menyusun Dokpil ya masih harus mensyaratkan kedua hal ini nih ya. Karena yang kita tahu kan SBU sekarang tidak semuanya penyedia jasa sudah menggunakan atau sudah punya SBU dengan KBLI yang baru ya. Masih ada SBU-SBU yang lama yang memang masih berlaku ya. Sehingga pada saat kita menyusun persyaratan dalam dokumen pun ya kita mau tidak mau harus melihat kepada kedua hal ini ya. Misalkan mau melaksanakan pekerjaan apa ya gedung komersial nih ya, gedung perkantoran ya. Maka ya kita harus tuliskan dalam dokumen kita mensyaratkan BG02 dalam kurung sesuai KBLI 2020 atau ya mensyaratkan BG004 sesuai dalam kurung KBLI 2015 ya. Jadi jangan hanya mensyaratkan yang KBLI baru saja nih ya. Saya juga pernah melihat soalnya ya ada dokumen pemilihan yang kemudian hanya mensyaratkan KBLI yang baru ya. Artinya banyak penyedia jasa yang kemudian yang belum punya KBLI baru, masih hanya KBLI lama ini menjadi tidak bisa mengikuti proses tender ya. Jadi untuk sementara karena memang masih ada SBU lama yang beredar, masih berlaku ya, maka kita dalam menyusun dokumen pemilihan ya harus menggunakan ya kedua hal ini, ya menggunakan kata atau. Jadi ada penyedia jasa yang mungkin mereka punya SBU lama, mereka bisa ikut. Ada penyedia jasa yang sudah punya SBU baru, ya mereka juga bisa mengikuti. Ya. Ini sudah berapa menit ya? Oke, saya coba Lanjut, persingkat lagi. Mas. Ya, siap. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan masa berlaku SBU. Nah, ini yang kemarin juga sempat agak rame ya, permasalahkan terkait dengan ini masih berlaku atau belum sih ini. Ya. Nah, di dalam Permen 8 2022 ini mudah-mudahan sudah cukup jelas, mudah-mudahan tidak muncul pertanyaan lagi nih ya. Tapi kalau nanti ada pertanyaan ya tadi kita usulkan untuk menyusun SE lagi nih kepada Pak Menteri PU nih ya. Jadi Permen 8 ini memang ada kemudahan berusaha lah ya. Judulnya dia sudah mendukung kemudahan perizinan berusaha. Jadi memang kemudahan ini dimunculkan ya karena salah satunya atau salah duanya lah di sini bahwa kita sedang terdampak pandemi COVID ya sehingga banyak kemudian layanan-layanan publik yang terhambat ya sehingga kebijakan untuk transisi SBU itu tidak bisa mulus lah ya, ada hambatan-hambatan, ada ganjalan-ganjalan sehingga kemudian harus direlaksasi lah ya, diberikan kemudahan berusaha. Kemudian juga berdasarkan keadaan tadi ya Permen 6 2021 yang sebenarnya mengatur itu tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya ya karena tadi terganjal beberapa permasalahan akibat pandemi COVID. Nah, sehingga kemudian muncul Permen 8 tahun 2022 ini ya. Nah, terkait dengan SBU tadi SBU yang beredar di lapangan sekarang sebenarnya ada 3 ini nih ya. Ada 3. Ada SBU yang merupakan produk
LPJKN sama LPJKP. Ya, ini yang sebelum masa transisi lah. Ini saatnya masih menggunakan aturan yang lama. Ya, itu masih ada SBU-SBU yang masih berlaku sampai dengan 2023. Ya, jadi masih ada SBU yang ditandatangani oleh Ketua LPJKN atau Ketua LPJKP yang memang masih berlaku, ya, masih berlaku sampai dengan 2023. Ya. Kemudian SBU yang kedua adalah SBU yang dikeluarkan pada masa transisi. Ya. Ini yang ditandatangani oleh Pak Taufik, Pak Taufik situ. Ya, itu SBU yang diproses ya ketika LPJKN sama LPJKP ini sudah tidak ada lagi, tapi LSBU belum terbentuk, maka pemrosesan atau permohonan SBU itu dilakukan oleh tim ya dalam masa transisi ini. Nah, ini SBU ini ada yang sampai nanti berlakunya itu sampai dengan 2025. Nah, kemudian yang ketiga adalah SBU yang sudah dikeluarkan oleh LSBU. Ya, ini yang memang akan kedepannya semua akan seperti ini, ya, bahwa SBU nanti akan diproses oleh LSBU. Nah, tiga hal ini yang ada di lapangan sekarang yang menjadi banyak pertanyaan tentu saja kepada SBU yang produk LPJKN sama LPJKP ini, ya, yang dulu nih, ya, yang keluar sebelum masa transisi. Nah, kalau memang dia masih berlaku dan masih tayang di SIKI, maka dapat digunakan untuk pemenuhan persyaratan. Artinya mungkin dia tadi masih masuk kelompok yang memang masih berlaku sampai dengan 2023, ya. Tapi kemudian bagaimana bila masa berlakunya sudah habis nih? Nah, ini kita kembalikan saja ke dalam Permen 8 tadi, ya. Dalam Permen 8 itu kemudian mengatur SBU yang sedang dalam proses perpanjangan dan atau perubahan oleh LSBU dinyatakan masih berlaku hingga 31 Agustus 2022. Jadi kalau kalau SBU-nya penyedia jasa itu merupakan SBU yang sedang dalam proses perpanjangan, ya otomatis dianggap masih berlaku ya sampai dengan 31 Agustus 2022. Nah, ini juga mungkin yang salah satu nanti perlu ada essay lagi nih Pak Rangga nih menjelaskan Oke, yang Mas. dimaksud dalam proses perpanjangan ini yang mana ini ya. Karena Ya. kalau kita lihat kan yang namanya proses itu kan ada tahapan Bapak Ibu semua ya. Nih, tahapannya ada permohonan, ada pembayaran biaya, ada verifikasi, ada persetujuan penolakan ya. Nah, di tahapan mana baru kemudian bisa dinyatakan masih berlaku nih ya. Apakah dengan sekedar memasukkan permohonan dianggap sudah dinyatakan sudah memproses perpanjangan sehingga otomatis masih berlaku sampai dengan 31 Agustus ya. Atau seperti surat Pak Dirjen yang sebelum keluar Permen 8 ya, sudah harus konfirmasi pembayaran. Baru kemudian SBU-nya dinyatakan berlaku sampai dengan 31 Juli waktu itu ya. Nah, apakah mau seperti itu ya? Nah, ini yang ya kalau dengan Permen yang sekarang karena tidak mengatur yang disebut dengan proses ini adalah proses yang diakui itu adalah samanya ada pada saat pembayaran ya. Artinya pada saat permohonan pun ya bisa dinyatakan masih berlaku nih ya. Kalau hanya seperti ini ya. Nah, saya nggak tahu nanti mungkin ada surat edaran lebih lanjut yang menjelaskan ini atau tidak nih ya. Yang dimaksud dengan proses perpanjangan ini dimulai dari tahap kapan nih ya? Apakah tadi hanya sekedar menyampaikan permohonan sudah bisa dikatakan dia sudah memproses atau harus sudah membayar dulu ya baru kemudian dia dinyatakan sudah berproses ya. Ini juga masih tanda tanya ini sebenarnya ya. Jadi kalau dengan tulisan yang seperti ini yang disebut dengan proses perpanjangan ya karena semua ini adalah proses ya berarti ketika sudah mengajukan permohonan pun ya sudah dinilai sebagai berproses jadinya ya gitu. Oke. Tinggal 5 hari juga Mas ke 31. Tapi 5 hari udah nggak perlu lagi nanti. Iya. Betul. Oke, itu bagian kedua. Pak Rangga ada ini diskusi? Bagian kedua ya. Bagian kedua terkait. Lanjut dulu. Oke, lanjut dulu deh Mas, lanjut Ya. sambil Oke, saya siap. ini kan. Atau itu aja Pak Rangga, SPU dituntaskan peserta tanya jawab sampai. Oh, boleh ya, Pak, boleh, Siap. siap. Yang SBU ya, oke. SBU. Nah ini Mas, satu dari Pak Ulung.
Jika SBU dari PDM masih berlaku, tapi saat scan barcode tidak muncul keterangan tidak aktif. Gimana tuh, Mas? Masih berlakunya gimana caranya? Tahu Masih masih berlaku dia di ininya kayaknya, di bawahnya itu masih berlaku sampai 31 Desember 2023 gitu. Tapi begitu barcode-nya di-scan Pokja, keterangannya tidak aktif. Kayaknya begitu nih. Atau Pak Ulung kalau mau bergabung silakan. Pak Ulung Setiawan. Ada? Karena saya tadi pagi juga ada kasus agak mirip Pak Rangga atau Siap. apa namanya. Jadi ada salah satu penyedia jasa yang menyampaikan SBU ketika di scan barcode pakai aplikasi apa namanya LPJK scanner itu sih muncul ya. Tapi ketika dicek di website Siki dia tidak muncul. Nah, ini saya coba klarifikasi ke LPJK. Kalau Ya. menurut penjelasan dari teman-teman di LPJK sih harus tertayang di Siki. Jadi ketika dia sudah tidak tertayang di Siki berarti SBU-nya itu tidak aktif lagi, ya tidak bisa digunakan lagi. Walaupun Nah, masih berlaku, Mas ya. iya, cuma tadi itu tak. Kemudian ketika saya coba share apa namanya barcode-nya itu, kemudian mereka scan, loh, kok iya ya? Ternyata kok masih ketika di scan tuh masih aktif nih. Nah ini mereka minta waktu Pak untuk mengcek dulu nih apakah ada kesalahan di apa namanya di barcode-nya atau di sikinya ini mau dilihat seperti itu. Jadi kalau ketemu kejadian seperti ini mungkin lebih baik klarifikasi dulu Pak Rangga ke LPJK untuk memastikan Siap. jangan-jangan ada yang salah ini di sistemnya gitu. Ya, oke. Itu Pak Ulung. Bagaimananya Iya, seperti itu Pak Rangga ya Pak Ulung ya. Jadi jangan dia mengkonfirmasi gitu, Mas, di sertifikat Ah, sampai Desember, tapi begitu di scan barcode tidak ah. aktif. Gitu. Oke, silakan dikonfirmasi ke LPJK ya. Ya, lebih baik kita dapat Ah, konfirmasi tertulis lah dari LPJK-nya. Oke, satu lagi yang terkait materi SBU, ya itu tadi Mas yang saya bilang 5 hari lagi. Kenapa nggak sampai 31 Desember itu? Hanya 31 Agustus 2022. Di chat ada yang tanya itu. Ya sebenarnya kan ini kan apa namanya ya relaksasi ya. Artinya jangan juga sampai lama-lama lah. Apalagi kan ini sudah diperpanjang berulang kali sebenarnya kan melalui surat edaran Menteri dan surat edaran Dirjen. Ya Mas, kebijakan. berarti oke, cut off-nya itu kalau saya lihat tadi ada 3 bentuk SBU ya. Satu di 2023, satu di 2025, satu yang baru kan. Ya. Jadi kira-kira sebenarnya maksimal pelaksanaan transisi selesai ini ya 2025 ini Mas ya? Kurang lebihnya. Sebenarnya transisi ini kan dimaksudkan untuk menyiapkan LSBU ini Pak. Jadi ketika LSBU ini sudah cukup banyak yang bisa memproses SBU, sebenarnya ya harusnya sudah diakhiri masa transisi itu. Oke. Jadi masa transisi ini sebenarnya keluar ya karena LSBU-nya belum siap nih. Kemarin hanya 1-2 LSBU yang sedia. Padahal kan penyedia jasa banyak Pak. Kalau semua ke sana kan akan bottleneck nih kan, nggak keluar SBU-nya kan gitu. Berarti ada SE keempat nanti ya. Tadi saya udah catat 3 SE. Oke. Mas Fani itu sih kalau terkait SBU di chat ini. Oke, monggo dilanjut Mas. Bapak Ibu RSN ditahan dulu ya. Nanti di akhir kita beri kesempatan. Oke, siap. Kemudian bagian terakhir masalah SKK, sertifikat kompetensi kerja ya. Nah, ini kalau kita lihat persyaratan SKK di dalam MDP kan seperti ini, bahwa SKK ini sebenarnya merupakan bagian dari apa namanya ya, persyaratan personal manajerial lah ya. Kan munculnya di sana lah ya. Di dalam personal manajerial ini kemudian di dalam LDP akan disyaratkan, misalkan kalau paketnya kecil ada pelaksana, pengalaman kerjanya 0 tahun, SKK-nya apa yang kita minta ya. Kalau yang menengah besar ya ada 4 jabatan, kemudian di situ akan diminta SKA-nya apa ya. Jadi inilah kira-kira kapan ya SKK itu akan disyaratkan. Nah, kemudian pertanyaannya lah apakah SKK ini kalau di dalam tabel ini kan jelas ya muncul nih ya SKT-nya apa, SKA-nya apa yang kita syaratkan. Tapi apakah kemudian itu menjadi persyaratan yang dievaluasi. Nah, ini sebenarnya juga agak menarik nih Bapak Ibu semua nih ya. Saya coba bandingkan antara MDP LKPP 12/2021 dengan Permen PU nomor 14 tahun 2020.
Kalau dalam Permen PU 14 tahun 2020 ya yang dulu kita gunakan itu memang muncul nih ya di angka 83 bahwa sertifikat kompetensi kerja itu tidak dievaluasi dan tidak dibuktikan pada saat proses pemilihan ya clear. Artinya SKK itu mau penyedia itu menyampaikan atau tidak menyampaikan ya tidak dievaluasi ya tidak dibuktikan pada saat proses pemilihan. Nah, tapi kalimat ini kalau kita lihat di MDP yang LKPP hilang nih ya. Yang 83 ini nggak ada. 81 tetap muncul bahwa setiap tenaga ahli, teknisi, operator yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki kompetensi kerja. 82 juga muncul ya di MDP. SKK untuk personal manajerial yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dibuktikan pada saatnya saja berbeda ya. Kalau Permen PU 14 pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia, tapi karena itu sekarang sudah dihapus diganti menjadi pada saat penyerahan lokasi kerja dan personel. 84 ya juga mirip-mirip lah ya ada di sebelah kiri. Peserta yang tidak dapat membuktikan sertifikat kompetensi kerja sesuai yang disyaratkan dalam LDP, maka ketentuannya seperti apa ya ada. Tapi memang yang angka 83 ini yang dihilangkan nih ya di dalam MDP LKPP bahwa sertifikat kompetensi kerja itu tidak dievaluasi dan tidak dibuktikan pada saat pemilihan. Nah, ini mungkin apa namanya ya kalau ini mungkin ya teman-teman LKPP yang bisa menjelaskan nih Mas Rangga ya filosofi Ini yang bikin rame, Mas. hilangnya ini nih di balik Ini yang bikin rame. kalimat ini nih, betul. Jadi mungkin semangatnya adalah ingin memunculkan kembali sertifikat kompetensi kerja ini sebagai bagian dari hal yang dievaluasi, tetapi ini ada tapinya nih, tapi tidak utuh apa namanya perubahannya Bapak Ibu semua ya. Jadi perubahan yang dilakukan di dalam dokumen itu hanya pada poin 83 ini, menghilangkan di sini nih. Tapi di bagian-bagian lainnya belum menyesuaikan kalau menurut saya ya. Misalkan di dalam pedoman MDP dalam pedomannya. Dalam pedoman itu hanya menjelaskan terkait dengan ketentuan evaluasi terkait dengan pengalamannya saja ya. Tidak ada penjelasan terkait dengan ketentuan evaluasi untuk SKK-nya ya. Begitu juga di dalam dokumen pemilihan di MDP ya, hanya meminta penyedia jasa menyampaikan daftar isian beserta CV atau referensi ya, tidak ada permintaan untuk menyampaikan SKK juga di sini ya. Jadi ini yang menjadi apa ya, mungkin menjadi meragukan lah atau menjadi tidak jelas lah ya antara dievaluasi atau tidak nih ya. Tapi kalau menurut saya Pak dengan hanya seperti dengan perubahan itu hanya di 83 tapi kemudian terkait dengan evaluasi tidak dijelaskan, kemudian di dokumen hal yang harus disampaikan juga tidak dijelaskan, kalau menurut saya ya kembali sebenarnya masih tidak dievaluasi SKK itu ya. Karena dokumen tidak meminta penyedia jasa untuk menyampaikan SKK ya. Kemudian di dalam ketentuan evaluasinya juga hanya evaluasi terkait dengan pengalaman saja. Tidak ada evaluasi terkait dengan kesesuaian SKK ya, sehingga ya kembali sebenarnya masih sama ya, berarti hanya mengevaluasi pengalaman tidak mengevaluasi SKK. Nah, kalau di kami sendiri di PUPR untuk menghindari kegaduhan itu kami membuat SE lagi ya, mengembalikanlah kalimat tadi. Jadi memunculkan kembali kalimat di MDP, sertifikat kompetensi kerja tidak dievaluasi dan tidak dibuktikan saat pemilihan. Ini kami tambahkan lagi dalam dokumen pemilihan kami, ya sehingga menegaskan bahwa SKK memang tidak dievaluasi, ya karena ketentuan evaluasinya tidak ada. Dokumen yang disampaikan peserta juga tidak mengatur harus menyampaikan SKK. Nah, kemudian bagaimana apa namanya persyaratan di LDP ini ya, kenapa masih ada isian SKK di dalam LDP ya, di pelaksana masih ada isian kita mensyaratkan SKK-nya harus apa ya. Terkait dengan K3 kita juga masih mensyaratkan dia harus punya SKA ahli K3 misalkan ya. Kenapa ini tetap muncul di LDP? Jadi ketentuan dalam LDP tetap memunculkan ada sertifikat kompetensi kerja ini dengan maksud agar para peserta itu ya ketika mereka menyusun dokumen penawaran, menyiapkan personal manajerial, mereka sudah mengetahui bahwa nanti personal ini akan diminta SKK-nya apa ya, apakah pelaksana, apakah ahlinya ahli apa, bangunan gedung kah atau apa, itu sudah tahu dari awal ya. Bukan pada saat berkontrak baru kemudian
apa namanya baru diinformasikan lah bahwa SKA-nya harus ini, SKT-nya harus ini, tidak seperti itu. Ya, jadi tujuan ada persyaratan isian SKK dalam LDP ini adalah agar penyedia jasa ya sejak awal ketika mereka menyiapkan dokumen penawaran, menyiapkan daftar isian personel, ya mereka sudah mencari personel yang memang memiliki SKK yang kita mau, yang kita syaratkan, yang kita butuhkan, ya gitu. Tapi tadi tidak menjadi hal yang dievaluasi. Jadi ketika ada penyedia jasa yang tidak menyampaikan SKK ya tidak gugur karena bukan hal yang dievaluasi, ya. Atau dia menyampaikan SKK yang tidak sesuai dengan yang kita syaratkan, ya tidak gugur juga karena bukan hal yang dievaluasi, gitu. Nah, bagaimana kemudian nanti di apanya ya? Kapan kemudian dilakukan evaluasi atau pembuktian terkait dengan SKK ini? Ya, nah ini kembali ke dalam ketentuan di angka 8.2 tadi bahwa pembuktian itu dilakukan pada saat penyerahan lokasi kerja. Nah, ini sebagai contoh misalkan dalam persyaratan LDP kita mensyaratkan ada jabatan pelaksana sama petugas keselamatan konstruksi. Ya, kemudian di situ di dalam persyaratan SKK-nya mensyaratkan untuk pelaksana harus punya SKT pelaksana bangunan gedung, ya misalkan nih, ya. Kemudian kalau yang petugas keselamatan konstruksi harus punya sertifikat tugas KK. Nah, penyedia jasa pun di sini hanya menyampaikan tabelnya seperti ini sebenarnya ya. Jadi format tabelnya pun kalau kita lihat tidak ada format isian untuk SKK kan, ya nggak muncul di sini SKK-nya. Jadi memang Ya, sudah betul, Mas. sudah dihapus itu tuh ya. Iya. Jadi memang tidak ada evaluasi SKK itu. Jadi penyedia jasa juga tidak perlu di sini menambahkan ada kolom untuk SKK. Di sini nggak perlu ya. Apalagi mengupload ya, mengupload juga tidak perlu Bapak Ibu semua. Jadi cukup ada nama, pendidikannya, kemudian pengalaman kerjanya berapa tahun, disertai dengan CV atau referensi. Tapi kalau paketnya kecil, karena 0 tahun ya otomatis nggak perlu CV atau referensi juga, ya karena tidak ada pengalaman yang akan kita evaluasi. Nah, pembuktian terkait dengan personel ini nanti pada saat penyerahan lokasi kerja nih, ya. Jadi pada saat penyerahan lokasi kerja, penyedia jasa yang memenangkan yang berkontrak ya harus membawa bukti sertifikat kompetensi asli dari personel yang ditawarkan. Ya, misalkan di sini kan ditawarkannya ada 2 nih, ada nama Fani sama Duha nih. Ya, harus bawa kemudian SKK asli, SKT pelaksana bangunan gedungnya atas nama Fani, kemudian ada sertifikat petugas KK atas nama Duha, dua-duanya asli dibawakan, ya ditunjukkan kepada PPK. Ya. Oke, kalau ada berarti bisa dilanjutkanlah ya di proses untuk pekerjaannya. Tapi kalau tidak bisa menunjukkan SKK yang asli tadi, maka langkah pertama adalah penyedia kita minta untuk mendatangkan dulu personelnya, ya. Pak Fani sama Pak Duha ini ada nggak orangnya ini? Ya, jangan nggak ada ini. Ya, jadi datangkan dulu Pak Fani dan kalau di sini Mbak Duha berarti ya ada cewek sama cowoknya nih. Nah, kalau memang ada kedua orang ini sesuai namanya dengan orang yang datang di lapangan, berarti kan orangnya ada. Yang tidak dia bisa buktikan adalah sertifikat kompetensi kerjanya. Ya, SKK-nya yang sesuai dengan yang kita minta nggak ada. Ya, maka di sini pejabat penandatangan kontrak atau PPK meminta penyedia untuk mengganti personel yang Pak Fani sama Pak Duha ini minta diganti personelnya dengan orang lain yang memiliki SKK yang sesuai ya dengan yang kita syaratkan. Jadi dibolehkan di sini ya penyedia jasa mengganti personel dengan catatan orangnya udah ada dulu nih ya. Orangnya ada ini ya. Tapi kalau pada saat bagian ini pun sudah tidak ada orangnya, ya tidak bisa diganti. Apa yang mau diganti? Wong dari orangnya aja udah nggak ada ini. Artinya si penyedia jasa ini menyampaikan dokumen yang tidak benar dari awal, ya, sehingga tidak layak untuk menjadi pemenang harusnya, ya. Jadi kalau orangnya tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dimobilisasi, tidak bisa dibuktikan hadir di lapangan, ya berarti ada konsekuensi untuk cedera janji di situ, ya bisa putus kontrak dan bisa dikenakan sanksi blacklist, ya karena dia menawarkan sesuatu yang tidak ada, berarti kan menawarkan orang yang tidak ada, dengan itu dia bisa jadi pemenang tender, tapi ternyata kemudian di lapangan nggak ada orang yang, berarti kan tidak benar dokumen yang disampaikan. Ketika penyedia jasa menyampaikan dokumen yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan, ya berarti konsekuensinya adalah daftar hitam, ya. Oke,
Oke, rasanya itu Pak Rangga yang bisa Siap. kami sampaikan terkait dengan 3 hal ini. Mudah-mudahan masih cukup waktu lah ya untuk diskusi. Kami kembalikan ke Mas Rangga. Siap, terima kasih Mas Fani Duha. Bapak Ibu boleh beri applause dulu secara virtual. Pakai reaction aja lah. Mas Fani, ternyata saya baru tahu Mas Fani menyelesaikan S1 dulu baru SMA ya. Gimana? Mas Fani itu menyelesaikan S1 dulu di 2005 baru SMA. Tadi di slide 2 slide terakhir tadi. Oh iya. Tentang SKK. Contohnya. Kan itu 2 orang yang berbeda, Pak. Oh, 2 orang yang Satu lagi berbeda Pak ya? Anies, satu Pak Duha. Oke, siap. Nah, yang menarik Mas, kadangkala ada penyedia yang menambahkan dalam dokumen penawarannya terkait personal managerial SKK-nya. Kemudian SKK-nya tidak sesuai dengan yang disyaratkan. Malah digugurkan akhirnya. Malah digugurkan, malah tidak dievaluasi kan. Itu Iya, yang menarik-menarik nih Bapak Ibu. Kalian mudah-mudahan mendapat pencerahan lah ya dari apa yang dipaparkan Mas Fani Duha pada siang hari ini. Oke, kita lanjut ke yang present dulu aja deh karena sudah dari tadi khawatir ini Mas kram tangan ya gitu ya. Silakan Mas Rian Syah. Dari mana? Boleh dibuka videonya. Pertanyaannya apa? Monggo. Ya, selamat siang Pak. Dari Siang. Jawa Timur, Bapak. Nggih. Mohon izin Dari tadi mana, sempat Mas? terputus dari Bapenda Jawa Timur, Bapak. Oh, Bapenda, oke. Ya, Jawa silakan. Timur, nggih. Ya, mohon maaf tadi terputus. Bentar mungkin ada dijelaskan atau enggak. Ini terkait kan sertifikat standar, Pak. Pengalaman di perizinan Pemprov itu untuk menghasilkan sertifikat standar itu terverifikasi itu sulit, Pak, butuh beberapa waktu dan tahapan. Jika tetap mentok hanya bisa muncul PB Unku saja, terus sertifikat standarnya belum terverifikasi itu apa tetap kami terima, Pak? Apa sah dan aman? Itu, Pak. Iya. Siap. Diterima pada saat berkontrak atau apa nih Mas Rifansyah? Diterima maksudnya apakah aman bagi kami untuk kan anggap untuk PL lah, Pak, yang sederhana aja PL. Oh, pengadaan langsung. Berarti untuk berkontrak ya? Berkontrak, nggih. Oke, Nggih. siap. Ya, Itu, oke. Pak, nggih. Mas Fani mau dikolek apa langsung ini? Monggo, ikut Pak Rangga aja. Oh, ini karena baru satu pertanyaan. Coba yang kedua. Silakan. Ini mau diterima atau enggak nih? Cak Mustafa mau nanya nih Mas Fani. Diterima lah kalau nggak diterima. Diterima ya? Oke. Saya yang Kualat diusir. kita nanti. Cak Mus, monggo. Oke, siap. Makasih. Terkait ini Mas Fani, kan di Permen PUPR nomor 8 tahun 2022 di pasal 57 ayat 3 itu kan bunyinya begini ya. Sertifikat keahlian kerja dan sertifikat keterampilan kerja bidang jasa konstruksi yang habis masa berlakunya dan belum ada LSP terlisensi pengampunya atau panitia teknis uji kompetensi belum beroperasi dinyatakan masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, bagaimana kami di luaran sini sana sono ya bisa tahu bahwa sudah ada LSP terlisensi atau belum? Nah, itu kan kami bingung menerjemahkannya. Padahal ini sudah habis loh ini masa berlakunya untuk. Nah, itu bagaimana menyikapinya, Mas? Makasih. Itu aja. Oke, kita dua dulu Mas Fani. Ya, Pertama siap, dari Pak Rian Syah Bapenda, dia terkait tadi sertifikat standar yang belum terverifikasi ya. Apakah aman nih untuk berkontrak? Nah, satu lagi terkait dengan LSP terlisensi dari Cak Mus. Monggo Mas Fani. Oke, saya coba share screen yang tadi ya, Mas Rangga ya. Nah, yang pertama tadi soal dari Pak Riansah ini ya. Terima kasih banyak Pak Riansah diskusinya. Kalau ditanya aman, mudah-mudahan aman ya. Karena sekarang sudah ada Permen 8 Pak Riansah. Di Permen 8 itu sudah menuliskan BUJK yang telah memiliki NIB ya, namun sertifikat standarnya itu sedang dalam proses verifikasi ya, artinya belum terverifikasi lah sederhananya kan begitu ya. Jadi ada BUJK, dia sudah punya NIB tapi SS-nya belum terverifikasi, itu masih dapat mengikuti pemilihan penyedia dan pengikatan kontrak Pak Rian. Ya, jadi sampai dengan berkontrak itu masih boleh ya, masih dimungkinkan. Ketika penyedia jasa itu hanya punya NIB saja ya, sementara SS-nya belum terverifikasi, baru SS-nya PB Unku tadi saja yang keluar ya, belum sampai terverifikasi. Itu sudah
sudah bisa. Tapi sebaiknya dengan dilengkapi dengan ini nih ya. Jadi sebelum berkontrak PPK disarankan cek lagi NIB-nya, cek lagi SBU-nya masih berlaku, kemudian meminta bukti tangkapan layar ya bahwa memang mereka sedang memproses sertifikat standar ya. Kalau sudah dilakukan itu ya sudah bisa berkontrak Pak Rian. Tuh. Nanti berproses sambil berjalan pekerjaan ya sambil kemudian dilengkapi nih ya sertifikat standarnya. Kalau masalah lama tidaknya tadi saya juga kurang tahu nih realnya di lapangan seperti apa. Tapi saya coba tanyakan ke teman-teman yang membuat Permen 8, kalau menurut mereka harusnya tidak terlalu lama tuh mengurus sertifikat standar ini nih. Karena tadi untuk bisa terverifikasi cukup dengan menunjukkan punya SBU yang sesuai dengan NIB yang diajukan. Ya, jadi kalau SBU-nya masih berlaku, kemudian klasifikasinya sesuai ya dengan NIB-nya ya otomatis kemudian bisa diverifikasi. Mungkin ini kendala SDM lagi nih ya. Sama seperti halnya SBU yang terhambat ya karena belum siapnya LSBU, mungkin yang proses verifikasi ini kan membutuhkan orang juga ya Pak Rangga ya, Pak Rian ya. Mungkin masih terbatas orangnya itu sehingga begitu banyak permintaan untuk verifikasi SS kemudian menjadi lama prosesnya. Padahal kalau logikanya tadi karena cukup dengan melihat SBU-nya itu ada atau tidak sesuai dengan subklasifikasinya sesuai dengan NIB atau tidak itu sudah otomatis bisa diverifikasi. Sebenarnya kan sederhana seperti itu. Mungkin gitu Pak Rian. Jadi kesimpulannya kalau Pak Rian mau mengikuti tender itu bisa, bahkan sampai berkontrak pun tidak ada masalah ya. Sepanjang ada NIB-nya, ada SBU yang masih berlaku, sama dilihatlah ya, dibuktikan ada dia sedang memproses untuk SS yang verifikasi itu. Demikian Pak Rian ya. Ya. Gimana Pak Rian? Ya, mungkin Pak untuk SBU yang berlaku itu maksudnya PBUMku Pak nggih? PBUMku ya, itu Pak ya? Perizinan berusaha SBU untuk itu ya. SBU itu sekarang ada 3 ini Pak Rian yang masih berlaku di lapangan Pak Rian. Jadi LSBU yang PBUMku, yang LSBU ini itu yang memang keluaran yang baru ya. Tapi ada juga SBU yang masih menggunakan format lama Pak ya, yaitu SBU masa transisi. Ini kalau dia masih berlaku ya masih bisa digunakan ya. Itu kayaknya nanti yang paling lama itu berlaku sampai dengan 2025. Kemudian juga masih ada SBU yang produknya LPJKN sama LPJKP ya. Ini terakhir kemungkinan masih berlaku sampai dengan 2023. Jadi kalau dia punya salah satu dari 3 ini Pak, sesuai dengan persyaratan kita ya masih bisa diterima Pak. Oke. Mohon izin Pak, sekali lagi kan ada yang OSS lama efektif itu kita abaikan Pak ya, cukup kan ada OSS lama itu bahwa ya berlaku efektif ya Pak. Ya, itu kita abaikan ya, sudah ditutup dengan ini udah cukup dengan kalau SBU itu aja. ya kalau dia sudah punya NIB ya pakai NIB Pak. Tapi kalau dia hanya punya apa namanya IUJK OSS tadi itu bisa diproses efektifnya nggak ya Pak Rangga ya? Itu ada di ini Mas, ketentuan peralihan Permen PUPR 8. Ada juga. Pasal 56 ayat 5 Mas. IUJK belum efektif tetap dapat mengikuti pemilihan dan pengikatan kontrak. Tapi harus menyampaikan NIB dan SBU. Oke. Oh ya, berarti kuncinya harus FPU juga harus ada Pak. Nah, jadi kuncinya tetap harus ada NIB dan SBU ya yang masih berlaku. Betul. Oke, siap. Pasal 56. Oke, siap Pak. Oke, baik, kemudian terima kasih. Pak. Kedua, ya, terima kasih Pak Rian. Cak Mustafa, ini yang bisa menjawab pas mungkin nanti dari teman-teman dari Direktorat Kompetensi Pak Mustafa, Pak Rangga. Tapi setahu saya dari pusat itu sudah ada website yang berisi di situ ada daftar LSP yang sudah terlisensi. Itu ada yang share Mas Fani di chat Zoom? Ada. Mana tuh? Nah ini ya itu baru mungkin saya bisa kirim dicek lagi di website itu Pak Mustafa, Cak Mustafa atau Pak Mustafa ini. Pak Cak. Jadi ada Pak Cak. Jadi sudah ada website yang dibuat oleh Bina Konstruksi PUPR, di situ ada daftar LSBU sama LSP yang sudah terlisensi gitu. Cuman saya belum tahu tuh di dalamnya itu muncul nggak kemudian LSP ini dia berhak untuk mengeluarkan SKA apa, SKT apa gitu. Ada nggak Pak Rangga?
Kalau sudah ada itu ya clear harusnya Pak Mustafa ya, bisa dicek berarti kan. Ada Tapi tuh Mas, kalau belum ada. ya. Dia ada 17 Ada. LSP, kita klik Nah, detailnya muncul dia tuh, apa saja yang dia muncul boleh. ya. Oh, Iya, muncul bidangnya ya, muncul ya, jabatan ya, kerjanya ya. Nah, ya. mungkin di situ Pak Mustafa. Jadi dicek di Oke, situ tuh. siap. Oke. Dilihatin lah satu persatu ada nggak ini. Oke, makasih Mas Fani. Oke, Makasih. siap Pak. Baik, terima kasih Pak Cak. Pak Cak Mus. Oke, satu lagi yang Raisen. Mas Muklis, ini jaringan di Jawa Timur lagi kenceng ya? Ini yang nanya dari Surabaya lagi nih. Aman. Aman ya, daerah lain kayaknya sengaja di ini nih ya jaringannya. Silakan dari UKPBJ Surabaya, Mas Rudi. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mungkin gini Pak, ada dua pertanyaan yang mau saya tanyakan untuk pencerahan kami ketika melaksanakan pemilihan di Kota Surabaya. Pertama terkait dengan penerapan NIB dan SPO. Pertama kami pada prinsipnya saya sudah menerapkan dalam MDP kita, jadi kita mensyaratkan NIB dan SPO. Nanti itu yang kita evaluasi sebagai legalitas penyedia sehingga bisa dinyatakan lulus lah secara legalitasnya. Mungkin yang mau saya tanyakan gini terkait dengan slide Bapak yang terkait dengan penerapan IUJK. Jadi gini Pak, memang secara prinsipnya dalam PP 5 2021 memang masih dibuka ruang lah. IUJK yang lama itu bisa diberlakukan. Cuma kembali lagi kami mohon pencerahan terkait dengan arah kebijakan serta bagaimana Pemda menyikapi terhadap kebijakan Bapak Presiden dalam penyederhanaan perizinan berusaha. Saya pernah punya pengalaman di mengawal case, mungkin tidak sama tapi hampir serupa. Dulu case-nya terkait dengan izin gangguan. Izin gangguan itu di ordonansinya, di Permendagrinya itu mengatur terkait dengan kriteria gangguan di bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi. Bapak Presiden kemudian menerapkan kebijakan nih, izin gangguan clear, hapuskan diganti dengan izin lingkungan. Walaupun aturan yang masih ada waktu itu, entah itu PP, Permen LH-nya maupun peraturan kebijakan di daerah masih menjembatani ini. Kalau kamu belum punya izin lingkungan, izin gangguanmu masih berlaku. Tapi karena kami disupervisi oleh pemerintah pusat serta pemerintah provinsi Jawa Timur ketika itu, oke, kita sepakati, yes, kita nurut aja lah, kita laksanakanlah karena tujuan Bapak Presiden juga baik untuk penyederhanaan. Nah, mungkin ini case yang tidak sama tapi hampir serupa. Mungkin kami bisa diberikan pencerahan lah terkait itu Pak. Kebijakan terkait pemberlakuan IUJK. Terus kedua Pak, terkait dengan evaluasi SKK. Iya, memang saya sudah membaca di MDP LKPP, idealnya memang tidak dilakukan evaluasi atau penilaian terhadap SKK. Cuma gini, kembali lagi ketika kita membaca Perlem LKPP 12/2021, filosofi hukumnya itu kan gini Pak, bahwa Pokja mendeliver penyedia yang mampu dengan berpedoman atau melaksanakan sesuai dengan prosedur yang tepat, sesuai ketentuan perundang-undangan. Kalau hal itu tidak dievaluasi, apakah bisa kita mendeliver penyedia yang mampu? Mampu itu kan banyak Pak, dalam artian teknis maupun dalam area legalitas. Legalitas bisa dari perizinan badan usahanya maupun tenaga kerjanya. Terus lagi kita dikaitkan dengan PP Jasa Konstruksi yang terbaru. Itu kan ngomong, wali kota disuruh memberikan sanksi loh bagi penyedia jasa atau penyedia usaha yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki SKK. Entah itu mati atau tidak memiliki atau tidak ngurus perpanjangan, whatever. Secara alasan tidak dijabarkan di situ. Mungkin kami bisa diberikan pencerahan juga filosofi juga apa sih pengaturan itu, terus kemudian kepastian hukum kita dapat mendeliver pelaku usaha yang mampu kepada PPK gimana. Soalnya kami juga harus melindungi kepentingan baik dari Pokja maupun dari PPK. Kan kasihan Pak, kalau PPK kita tidak evaluasi, sudah deliver ternyata seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada case bahwa ketika pada rapat persiapan, entah itu dia tidak datang atau datang tidak dapat membuktikan, terus akhirnya berujung pada sanksi pengguguran, kan kasihan di PPK-nya, diburu waktu, diburu skalanya terkait dengan proyek. Nah, nuwun Pak atas kesempatannya. Baik, terima kasih Mas Rudi. Mas, sebelum dijawab Mas Fani, saya tanya dulu nih. Jadi kalau di Kota Surabaya, perizinan berusahanya tak lagi menerima IUJK gitu ya?
Hanya NIB dan SS. Di unmute Mas, di unmute. Nggih, Pak. Jadi kami belajar dari pengalaman yang saya sampaikan tadi, karena Oke, kita siap. komitmen Pemkot Surabaya untuk mendukung segala kebijakan pemerintah pusat sesuai dengan juga Undang-Undang 3 2014, penjalangan administrasi pemerintahan kan nggak hanya ngomong peraturan, tapi juga asas umum pemerintahan, juga kebijakan. Ya akhirnya kita ikutilah kebijakan Bapak Presiden. Ya wes, Oke. NIB, SBU. Gitu. Berarti di LDK-nya sudah langsung disebutkan ya, perizinan berusaha Yes. dalam kurung NIB dan sertifikat standar gitu ya. Oke, Kalau terima sertifikat kasih. standar, Oh, sertifikat standarnya belum? ya posisi hampir nggak punya. Mayoritas Oke. baru punya NIB, SBU, sama IUJK lama memang case-nya. Oke, siap. Terima kasih Mas Rudi. Mas Fani, karena pertanyaannya pertanyaan filsuf ini, filosofis, jadi satu aja deh. Ada 2 filsuf yang ditanya nih terkait tadi. Ya, IUJK, ya. satu lagi evaluasi SKK. Monggo Mas. Baik, terima kasih Mas Rangga, Mas Rudi. Ini menarik sekali memang pertanyaan atau diskusi yang disampaikan Pak Rudi ini. Yang pertama tadi soal IUJK ya, perizinan berusaha lah ya. Apakah IUJK yang lama itu masih bisa diterima atau tidak? Kan seperti itu yang mungkin gambaran sederhananya lah ya. Kenapa masih harus dibolehkan menggunakan IUJK ya. Nah, kalau saya justru kembali, kalau tadi disampaikan ada kebijakan, karena kita ingin mendukung kebijakan Pak Presiden, maka kita mendorong menggunakan NIB saja. Kalau saya justru mungkin agak berpikir sebaliknya Pak Rudi. Kembali lagi kan sebenarnya kan lahirnya perizinan berusaha ini kan muncul di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri muncul karena Pak Presiden ingin menyederhanakan birokrasi, mendukung kemudahan berusaha ya. Nah, saya justru ketika dipaksakan suatu penyedia jasa itu dia yang sudah punya IUJK kemudian diwajibkan untuk punya NIB atau mengkonversi ke NIB, saya justru tidak melihat ada semangat untuk kemudahan berusaha di sana. Ya justru mempersulit badan usaha nih. Mereka sudah punya izin UUJK, kok sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kok kami diwajibkan harus punya NIB agar bisa ikut tender. Nah, terus yang kemarin-kemarin izin kami itu izin apa dong? Ya, padahal dengan izin yang kemarin itu kami sudah bisa untuk ikut tender, ikut kontrak dan sebagainya. Jadi kalau saya sih berpikir justru sebaliknya, Pak Rudi. Dan tadi berdasarkan ketentuan peralihan di Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, ya di ketentuan peralihan tadi kan menyebutkan bahwa izin sektor yang sudah terbit itu masih tetap berlaku, ya. Kalau dia masih berlaku, sesuai dengan tanggal perizinannya, sepanjang dia masih berlaku, ya yang sudah terbit kemarin itu ya masih bisa digunakan, ya tidak bisa kemudian dimatikan, diwajibkan untuk mengganti menjadi NIB. Dan yang kedua adalah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sendiri mengatur izin yang sudah terbit sebelum aturan Undang-Undang Cipta Kerja ini, artinya IUJK itu sudah terbit, itu keberlakuannya sama dengan aturan perizinan yang sekarang. Ya. Jadi IUJK yang kemudian merupakan produk perizinan yang lama, itu diakui keberlakuannya sama halnya dengan perizinan yang sekarang, yaitu NIB dan SS. Nah, kalau saya justru lebih melihat ini sejalan dengan semangat Pak Presiden untuk mendukung kemudahan berusaha. Ngapain repot-repot kita memaksakan penyedia jasa yang sudah punya aturan perizinan berusaha yang lama, masih berlaku, kemudian diwajibkan untuk punya NIB. Padahal sebenarnya fungsinya sama, ya sama-sama sebagai dasar legalitas dia punya kelayakan atau kemampuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha. Itu menurut saya seperti itu Pak Rangga, Mas Rudi yang pertama. Jadi kalau saya sih cenderung ya tetap kembali kita mensyaratkan hanya perizinan berusaha saja yang mereka kemudian bisa menyampaikan IUJK dan NIB atau NIB, ya tidak mengikat hanya menerima yang NIB saja karena tadi masih banyak penyedia jasa yang memang punya IUJK masih berlaku ya, jadi tidak ada kewajiban untuk mereka mengkonversi ke NIB yang baru gitu. Kemudian yang kedua masalah sertifikat kompetensi kerja tadi ya dikaitkan dengan dengan tanggung jawab Pokja untuk mendeliver penyedia yang mampu. Nah ini kalau menurut saya juga mungkin perlu dibatasi Bapak Ibu semua yang disebut dengan mampu mendeliver penyedia yang mampu itu sampai dengan batasan yang mana ya. Tidak mungkin rasanya Pokja yang harus
sedemikian powerful untuk memastikan bahwa penyedia yang kami yang kami tetapkan sebagai pemenang ini adalah penyedia yang mampu bekerja. Karena kan banyak aspek yang akan dilihat kalau mau seperti itu kan. Legalitasnya mulai dari yang perintilannya apa mau dilihat semua. Ya, personelnya apa mau dipastikan, pengalamannya, pendidikannya, SKA-nya dan sebagainya ya. Peralatannya juga gitu, apakah mau dilihat sampai dengan fisiknya ada atau tidak, layak beroperasi atau tidak dan sebagainya. Ya, RKK-nya mau dilihat kebenarannya atau tidak, kebenaran isiannya benar atau tidak ya. Itu apa mau dilihat seperti itu. Jadi kalau menurut saya tetap harus kita batasi lah yang disebut dengan kita atau Pokja itu mampu mendeliver penyedia yang mampu itu, yang disebut dengan mampu itu sampai dengan batas mana mampu itu ya. Kalau menurut saya ya yang disebut dengan mampu itu ya kita kembalikan ke dalam ranah evaluasi yang sudah diatur dalam dokumen tuh. Jadi ketika kita melaksanakan proses evaluasi sesuai dengan ketentuan dokumen ya, dan hasilnya adalah si A, ya berarti si A ini kita nilai mereka adalah penyedia yang mampu untuk melaksanakan pekerjaan ya. Tidak kemudian kita tadi melebarkan ke sana kemari, melihat alat, melihat personel, membuktikan lokasi kantor misalkan dan sebagainya. Justru bebannya menjadi terlalu besar nih untuk teman-teman Pokja ya. Padahal Pokja itu kan sebenarnya tadi hanya sekedar melaksanakan proses pemilihan sesuai dengan ketentuan evaluasi, sedangkan untuk memastikan penyedia ini mampu atau tidak, banyak aspeknya menurut saya, dan banyak pihak yang harusnya terlibat di sana tuh ya. Di PUPR misalkan bagaimana menjamin penyedia jasa yang ikut itu, ya ini kan dalam di masa lalu lah ya, ada jual beli SBU, ada jual beli SKA dan sebagainya, itu kan harusnya bukan tanggung jawab Pokja untuk menyeleksi mana SBU yang sesuai, mana SBU yang palsu. Itu kan harusnya bukan tanggung jawabnya Pokja kan, tapi tanggung jawabnya pihak lain, pemerintah misalkan, yang harusnya bisa memotong itu, membersihkan mana SBU yang benar, mana SBU yang tidak. Kalau menurut saya begitu Pak Rudi, Pak Rangga. Jadi tanggung jawab Pokja itu yang mendeliver penyedia yang mampu itu dalam batasan sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen. Kalau di luar itu ya agak luas nanti dirinya tanggung jawabnya Pokja gitu Pak Rangga. Terus tadi masalah ini, kalau kemudian penyedia jasa tadi misalkan SKK tidak kita evaluasi, kemudian dia tidak bisa membuktikan orangnya ada pada saat penyerahan lokasi, ya ini memang ada konsekuensi terkait dengan waktu ya. Memang kita tidak bisa menutup mata lah ini ya. Ada konsekuensi kepada teman-teman PPK ya, waktu pelaksanaannya akan berkurang nih ya, karena ada proses untuk membuktikan dia orangnya ada, kemudian ada proses kalau misalkan ternyata tidak ada proses lagi untuk putus kontrak dan sebagainya. Ya ini aku memang akan memakan waktu. Tapi ya aturannya sekarang seperti itu tertulisnya nih, jadi agak sulit juga kalau kemudian kita coba lakukan hal yang berbeda lagi dari situ Pak. Kemudian juga sekarang kan ada aturan ini penunjukan langsung kalau ada putus kontrak ya. Salah satu alasan kenapa PL untuk putus kontrak ini muncul ya karena pertimbangan tadi ya, ketika ada putus kontrak jangan sampai kemudian pekerjaan ini mangkrak terlalu lama nih ya, harus ada tindakan segera, harus ada penyedia jasa lain yang bisa segera melanjutkan. Maka kemudian sejak Perpres 12 dimunculkan kan ada penunjukan langsung untuk putus kontrak ya. Salah satunya mungkin ya untuk menjawab kekhawatiran Pak Rudi tadi ya, kalau putus kontrak nanti akan memakan waktu pelaksanaan ya, minimal ada cara untuk melakukan penunjukan langsung lah sehingga bisa lebih cepat dan PPK bisa mendapatkan penyedia jasa yang memang sesuai dengan dengan mampu tadi lah ya, penyedia yang mampu tadi. Mungkin demikian Pak Rangga, Pak Rudi. Terima kasih Mas Fani. Kalau pertanyaannya filosofis biasanya untuk pengayaan materi itu, Mas Rudi sudah disampaikan filosofis oleh tim PUPR-nya langsung gitu ya, arahnya kemana. Justru jadi menarik ketika Pokja memaksakan evaluasi SKK padahal tidak diatur, kemudian disanggah. Nah, dasar kita mana nih? Kayaknya jadi menarik tuh kalau begitu tuh. Nah, jadi saya sepakat sih dengan Mas Fani. Ada yang mau ditambahkan, Mas Rudi? 1 menit, silakan.
Terima kasih. Kalau memang untuk yang pertama memang kalau secara norma hukumnya seperti itu, cuma karena kita mengalami case yang habis tadi, mungkin kita ada kekhawatiran lah. Oke, tapi berdasarkan penjelasan dari narasumber tadi, oke, Kak, masalah. Yang kedua memang kalau proses yang kita lakukan ini memang kalau evaluasi gini, kita minta menyampaikan, biasanya kan ada barcode nih, kita tembak barcode kan nanti ke sambung ke datanya Jakontras ketika dia aktif atau enggak. Mungkin itu sih yang dimaksud mampu. Mungkin secara administrasi kita lihat, oh ternyata dia ada loh izinnya di Jakontras terdaftar dan aktif. Mungkin itu sih. Jadi yang selama ini kita lakukan Surabaya untuk jaga-jaga secara legalitas dia tidak ada masalah. Kita minta SKA, SKT, SPU semuanya kita tembak barcode sepanjang dia aktif sesuai, oke, clear, gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rudi atas tambahan informasinya. Artinya penyedia di Surabaya juga sudah terkondisikan lah ya, mengikuti ketentuan yang diberlakukan di Kota Surabaya gitu ya. Dibunyikan juga dalam dokumen pemilihan. Tapi normatifnya tadi sudah disampaikan Mas Fani, termasuk filosofisnya, batasan-batasannya yang bisa dilakukan oleh kelompok kerja pemilihan. Ini sudah 15.37, mohon izin Pak Muji. Mas Muklis, bagaimana ini? Satu aja Pak itu, Bu Betty. Satu lagi ya? Oke. Pak Fani gimana Mas Fani? Satu lagi? Satu lagi lah ya. Sebelum kita ketemu tanjakan curam, satu lagi. Ini kebetulan bukan dari Jawa Timur, tapi dari Jawa Barat. Nah, silakan Bu Betty dari Subang. Halo, selamat sore. Ya, sore, silakan. Pak Pani, kebetulan ini kasus yang di Surabaya itu kebetulan hampir sama persis dengan yang terjadi di Subang. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah ini saya mau tanya terkait personil Pak. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa SKK itu tidak perlu dievaluasi dan dibuktikan pada saat pembuktian ya. Nah sekarang kalau misalnya kasusnya ada beberapa perusahaan, mereka menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket yang berbeda. Kalau seperti itu gimana Pak? Apa ada aturan terbaru? Kan kalau dulu apabila personil sudah dipakai untuk paket yang ditetapkan pada saat yang bersamaan pada saat penetapan pemenang itu sudah tidak boleh dipakai. Kalau sekarang gimana perlakuannya? Terus yang kedua Pak, tadi kan sempat disebutkan bahwa penyerahan SKK atau personil itu pada saat penyerahan lokasi ya. Nah nanti apabila tidak sesuai si PPK tersebut yang akan mengganti, meminta penyedia untuk mengganti dengan personil lain. Nah terkait pertanyaan saya yang pertama tadi, kondisi seperti apa atau kasus-kasus persyaratan seperti apa yang harus dipenuhi apabila emang si PPK tersebut harus memutuskan untuk mengganti personil. Jadi persyaratan apa yang bisa menyebabkan PPK tersebut untuk mengganti personil? Apakah salah satunya misalnya karena si personil tersebut sudah dipakai di beberapa paket yang berbeda? Apakah itu juga bisa dipakai buat itu? Sekian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Betty dari Subang. Mas Fani, 2, 1 terkait dengan personil manajerial sama, yang di MDP sudah diatur. Yang kedua terkait dengan penggantian personil saat serah terima lokasi. Silakan Mas. Ini personil yang sama tapi paketnya beda kan ya Bu Betty? Paketnya beda, betul. Ya. Masih sama Bu Betty dengan aturan yang sebelumnya ya. Jadi prinsipnya kalau pada saat proses tender penyedia jasa atau peserta tender ya silahkan saja mau menawarkan personel yang sama ke beberapa paket, silahkan, tidak ada masalah. Tapi ketika di salah satu paket sudah menjadi pemenang, maka di paket yang lain pun ya otomatis menjadi tidak bisa dilanjutkan Bu Betty ya. Karena personel dia kan sudah terkontrak di paket yang ini nih, yang si A ini ya. Jadi yang si B itu yang di paket yang B otomatis kemudian dia dianggap tidak punya personel tadi, tidak punya personel lagi ya, sehingga tidak bisa dilanjutkan Bu Betty. Prinsipnya masih seperti itu, masih sama. Tapi kalau di jasa konsultasi memang ada pengecualian tuh ya.
Kalau yang kontraknya menggunakan kontrak lumsum, ini konsultan ya, itu boleh maksimal merangkap sampai dengan 3 paket. Ya. Kemudian kalau menggunakan kontrak waktu penugasan, ya boleh saja berkontrak di lebih dari 2 paket, tapi waktu penugasannya jangan sampai ada overlap. Kalau di pekerjaan fisik ada juga pengecualiannya, tapi khusus untuk manajer proyek Bu Betty. MP itu boleh maksimal 3 paket kalau saya tidak salah. Kalau nggak hilang ya di aturan yang sekarang. Hilang nggak Pak Rangga? Masih, Mas, masih. Masih ya. Nah, jadi manajer proyek itu boleh merangkap 3 paket bersamaan Bu Betty gitu. Tapi kalau yang personel yang lain nggak bisa ya. Manajer keuangan, manajer teknik, ahli K3 ya, atau pelaksana ya, atau yang petugas KK itu ya hanya boleh mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu ya, tidak bisa dia membelah diri gitu. Berarti ya yang pertama. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan persyaratan untuk permintaan permintaan personel pada saat penyerahan lokasi, ya salah satu-satunya yang kemudian menyebabkan PPK dapat meminta penggantian ya hanya tadi itu saja Bu, ya ketika si personel ini ada di lapangan ya, dia harusnya bisa bekerja di lapangan, tapi SKK-nya yang tidak sesuai ya, sudah mati atau tidak berlaku lagi, atau memang dia dari awal nggak punya ini. Nah, hanya kondisi seperti itulah yang kemudian membolehkan PPK untuk meminta pergantian ya kepada si penyedia tadi untuk tolong ganti personelnya dengan orang lain yang mereka bisa bekerja di sini dengan SKK yang sesuai dengan yang kami butuhkan. Tuh. Kalau alasannya karena tadi sudah berkontrak di tempat lain, kalau menurut saya sih nggak bisa itu ya. Artinya harusnya dia sudah pada saat evaluasi sudah gugur di situ duluan tuh ya. Sudah terseleksi di sana duluan. Mungkin demikian Bu Betty, Pak Rangga. Ya, siap. Gimana Bu Betty? Oke. Pak, terkait tadi yang personil sama, apakah di ranah Pokja Pak menggugurkannya? Ya, kalau memang sudah ketahuan Bu di dalam ranah Pokja ya harusnya Pokja menggugurkan gitu. Kalau memang Pokja sudah mengetahui nih, yo di paket sebelah dia sudah berkontrak dengan si A, ya berarti di paket saya ya saya gugurkan nih ya karena sudah kontrak di sana gitu. Oke, terima kasih Mas Fani. Clear ya Bu Betty ya? Oke. Ya Pak, makasih. Ya, sama-sama. Oke, Mas Fani, satu terakhir dong terkait dengan personil manajerial. Ada pertanyaan titipan, Mas. Kan karena dia tidak mengupload SKK, kemudian juga tidak menuliskan dalam daftar personil manajerial. Jadi katakanlah cuma nama ya, seperti contoh case tadi punya Mas Fani tadi, Fani dan Duha tadi kan. Nama, kemudian pada saat serah terima lokasi diminta tunjukkan SKK, ternyata SKK-nya baru Mas, tertanggal setelah proses pemasukan dokumen penawaran, batas akhirnya. Nah, gimana tuh Mas? Kalau di kami nggak masalah Pak Rangga, karena ini kalau bicara Nggak dulu masalah ya. Dulu ini kan kami buat di dalam Permen 7 kalau nggak salah dulu ya, Permen 7 atau Permen 14 ya terkait dengan pengaturan hal ini. Dulu memang kebijakan pimpinan pada saat itu ya nggak apa-apa. Artinya ketika mereka pada saat berkontrak baru punya SKA atau SKT itu tidak masalah. Yang penting pada saat diminta dibuktikan sudah ada nih. Ya sudah ada SKK-nya, sudah sesuai dengan yang dibutuhkan di lapangan. Ya sudah bisa dilanjutkan untuk melaksanakan pekerjaan. Oke, Masalah siap. berlakunya sejak kapan itu tidak menjadi permasalahan. Siap. Oke, terima kasih Mas Fani Duha. Oke, tak terasa 15.44 kalau di Lampung, Mas. Nggak tahu kalau di Batam sama ya? Sama. Baik, mohon izin Pak Muji Santosa, ada yang ingin disampaikan? Terima kasih ya Pak Rangga. Terima kasih juga kepada Pak Fani. Saya tidak ada yang saya sampaikan, cuma ucapan terima kasih aja. Jadi di sesi sore hari ini kita bisa membahas hal yang detail ya, mengenai SPU, izin usaha maupun SKK, yang mungkin membuat Prof. Muklis bingung gitu ya, tapi semoga tercerahkan. Dengan Pak Fani, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para peserta hari ini. Demikian, wassalam. Baik, terima kasih Pak Muji Santosa. Mas Fani, sebelum kita akhiri, mungkin closing statement-nya terkait materi kita pada sore hari ini.
Ya, mungkin bukan close inilah, bukan terkait dengan materi lah Mas Rangga, tapi ucapan terima Siap, siap. kasih aja nih. Terima kasih Monggo, monggo. Pak Muji sudah diundang hadir dalam kesempatan hari ini. Nih diskusi-diskusinya sangat menarik dan ya bermanfaat buat Bapak Ibu dan bermanfaat juga buat kami nih ya, buat saya pribadi untuk ya pengayaan materi, untuk pengayaan siapa tahu nanti bisa jadi salah satu kebijakan yang mau dijelaskan di essay ya Mas Rangga ya. Siap. Ada 4 tadi saya catat, Mas. Ada 4 essay yang mungkin bisa ada lagi itu terkait dengan materi kita pada hari ini. Kemudian yang kedua, terima kasih banyak Bapak Ibu semua sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini berdiskusi pada kami, dan saya juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang apa ya mungkin kurang tegas dalam menjawab. Tapi ya mudah-mudahan kalau ada hal yang kurang jelas bisa kita diskusikan lebih lanjut. Mas Rangga silahkan menghubungi saya di WhatsApp saya bisa 0813 7619 2983. Di materinya ada kok itu, nanti ada nomor kontak saya. Ya, Siap. mungkin itu aja Pak Rangga, Bapak Ibu semua, sekali lagi terima kasih banyak diberikan kesempatan, dan kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami kembalikan Pak Rangga. Terima kasih banyak. Ya, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Fani 2. Silakan Bapak Ibu yang tadi di chat merasa belum paripurna jawabannya, bisa chat Mas Fani 2, tapi pastikan dulu beliau tidak sedang bersepeda ya. Berbahaya nanti. Bisa terjatuh dilintaskan. Sekali lagi boleh beli applause untuk Mas Fani 2, applause secara virtual. Sekali lagi terima kasih Mas Fani 2, mudah-mudahan sebagai tabungan pahala kebaikan ya, ilmu yang bermanfaat. Dan juga Pak Muji, Mas Muklis atas kesempatan dan yang waktu diberikan. Teman-teman semua yang telah hadir, terima kasih, mudah-mudahan menjadi tambahan informasi, dan tolong sampaikan ke rekan-rekan yang lain jika dirasa bermanfaat, agar semakin banyak yang memahami tentang aturan pengadaan, sehingga hal-hal yang aneh dari pengadaan makin berkurang. Sekali lagi terima kasih, saya Rangga, mohon maaf jika selama memoderatori acara ini terdapat banyak kekurangan. Jangan lupa mengisi link post-test sekaligus daftar hadir, minimal benar 8, silakan dicoba terus sampai dapat angka minimal supaya dapat sertifikat kehadiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam pengadaan.